Bab 1627, apakah paviliun guru-guru mengkhianati umat manusia? Keheningan berdesir di seluruh medan perang. Bahkan Wu Chen dan pemuda terpelajar itu terkejut, mengakibatkan penghentian sementara pertempuran mereka. Semua mata tertuju pada dimen dunia lain yang menabrak tanah, dan tidak ada mulut yang bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan. Masing-masing dari mereka telah merasakan aura yang melonjak sebelumnya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keberadaan Sage kuno telah muncul. Namun, dia hanya berhasil mengucapkan satu kata, apa, sebelum menemui ajalnya. Ini terlalu mengejutkan. Orang bijak kuno adalah keberadaan puncak dari benua guru-guru. Meskipun akan berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak dapat dihancurkan, kekuatan hidup mereka sangat tangguh sehingga sebagian besar dari mereka berhasil hidup sampai akhir zaman. Namun, tepat di depan mata mereka, seorang Sage kuno baru saja memiliki tubuh fisik dan roh primordialnya yang hancur berkeping-keping, menghancurkan setiap peluang untuk bertahan hidup terus-menerus. Apa yang terjadi? Kapan Sage kuno menjadi begitu rapuh, hancur dengan sentuhan sederhana? Atau lebih tepatnya, buku apa itu? Dari mana orang itu mendapatkan buku itu? Dan, apakah buku itu masih bisa digunakan? Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, pemuda terpelajar itu berteriak dengan cemas, mundur. Sebuah serangan yang bahkan seorang Sage kuno tidak dapat menahannya, tidak mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Dengan ekspresi ngeri, iblis dunia lain masing-masing merobek jimat, dan celah dimensi muncul di sekitar mereka. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Zhang Xuan mencibir dengan dingin saat dia mengangkat tangannya, berniat untuk menutup ruang di sekitar mereka untuk mencegah mundurnya mereka. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah suara terdengar di kepalanya. Biarkan mereka pergi. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Luo Ruoxin, hanya untuk melihat Luo Ruoxin menggelengkan kepalanya dengan kerutan di antara alisnya. Zhang Xuan ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih memutuskan untuk mengindahkan instruksi Luo Ruoxin. Weng, 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 gangguan spasial berdesir di seluruh area saat pemuda terpelajar dan yang lainnya yang telah merobek jimat menghilang ke dalam celah dimensi, hanya menyisakan Qi Zhen dan yang lainnya dari persekutuan peramal di belakang. Mengetahui bahwa hampir tidak mungkin untuk menangkap mereka begitu mereka lolos, Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada wanita muda di sampingnya, mengapa? Dia tahu bahwa pacarnya bukanlah orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan, jadi dia pasti memiliki motif untuk memintanya melepaskannya. Juga dalam pandangan ini bahwa dia telah memilih untuk mengindahkan instruksinya. Kamu tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka benar-benar ingin pergi, jawab Luo Ruoxin dengan tenang. Bahkan jika aku tidak bisa menghentikan mereka untuk kabur, setidaknya aku bisa membunuh salah satu dari mereka. Zhang Xuan menjawab dengan kepalan tangan. Mempertimbangkan bagaimana musuh-musuhnya adalah semua pembudidaya alam sempiternal, sementara itu mungkin memakan waktu, mereka masih bisa membuka segel spasialnya pada akhirnya. Dari perspektif seperti itu, pelarian mereka tidak bisa dihindari. Namun demikian, menggunakan waktu yang mereka habiskan untuk memecahkan segel spasialnya, dia yakin bahwa dia akan mampu membunuh setidaknya satu iblis dunia lain lagi. Membunuh iblis dunia lain tidak akan membuat banyak perbedaan, kata Luo Ruoxin muram. Lebih penting lagi, tidak hanya ada satu Sage kuno di sini sebelumnya. Tidak hanya ada satu Sage kuno di sini sebelumnya. Kata-kata itu menyebabkan pupil Zhang Xuan melebar ngeri saat dia tiba-tiba menyadari betapa dekatnya dia dengan kematian sebelumnya. Kamu mengatakan bahwa, ada lebih banyak orang bijak kuno yang bersembunyi di persekutuan peramal ini selain yang aku bunuh. Setidaknya ada 3 orang lagi. Namun, sepertinya pukulan yang menentukan itu mengejutkan mereka. Mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menahan kekuatan buku Anda, mereka memilih untuk melarikan diri. Namun, jika Anda mencoba untuk menghentikan mereka, mereka bisa meluncurkan serangan balik karena putus asa. Bahkan jika itu kamu, aku tidak berpikir kamu memiliki sarana untuk berurusan dengan 3 Sage kuno secara bersamaan, kata Luo Ruoxin. Aku, Zhang Xuan terdiam. Dia telah menggunakan satu-satunya halaman emasnya sebelumnya, yang dipicu dari rasa terima kasih Luo Xuanxing dari pemberian seni penyegelan spasial jalur surga yang disederhanakan. Dia sudah menggunakannya di salah satu Sage kuno, dan jika Sage kuno lain benar-benar muncul saat itu, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Itu bisa benar-benar mengejar akhir dari mereka semua. Meskipun benar bahwa Sage kuno yang hancur telah menemui ajalnya bahkan sebelum dia dapat menunjukkan kehebatannya yang sebenarnya, Zhang Xuan dapat mengetahui dari aura bahwa pihak lain telah memancar bahwa dia tidak akan memiliki peluang sama sekali dalam duel yang tepat. Faktanya, hanya aura luar biasa yang dipancarkan oleh orang bijak kuno sudah cukup untuk menaklukkannya.
Bukan tanpa alasan Sage kuno begitu dihormati di dunia. Tanpa kekuatan absolut, tidak mungkin mereka bisa memiliki begitu banyak pengaruh. Setelah menenangkan diri dari keterkejutan betapa dekatnya dia dengan kematian, keraguan muncul di benak Zhang Xuan. Bagaimana begitu banyak orang bijak kuno iblis dunia lain berhasil menyelinap ke benua guru-guru tanpa mengkhawatirkan paviliun guru-guru? Memang benar bahwa sebagian besar Sage kuno manusia berada dalam hibernasi. Namun, berdasarkan apa yang dia ketahui, orang bijak kuno manusia tampaknya memiliki beberapa cara untuk merasakan orang bijak kuno yang bermusuhan. Melalui sistem seperti itulah mereka mampu melindungi umat manusia dari ancaman orang bijak kuno iblis dunia lain selama ribuan tahun terakhir. Jadi, seharusnya tidak mungkin bagi paviliun guru-guru untuk tetap tidak menyadari kedatangan begitu banyak orang bijak kuno iblis dunia lain di benua guru-guru. Kecuali, seluruh paviliun guru-guru telah mengkhianati umat manusia. Seolah-olah melihat melalui keraguan yang dipendam Zhang Xuan, Wu Chen menjelaskan, kemungkinan besar perbuatan markas persekutuan peramal. Mereka menggunakan semacam seni rahasia untuk menyembunyikan keberadaan Sage kuno ini, sehingga memungkinkan mereka untuk lolos dari deteksi paviliun guru-guru dan Sage kuno manusia. Selanjutnya, mereka dengan cerdik memilih Harvest Valley City sebagai basis operasi mereka. Ini adalah kota yang tidak mencolok, terletak pada jarak yang aman dari markas paviliun guru-guru dan sebagian besar kekuatan utama. Lebih penting lagi, tidak ada paviliun guru-guru di sekitarnya untuk mengekang persekutuan peramal setempat, sehingga menjadikannya lokasi yang ideal untuk tempat persembunyian tanpa menimbulkan kecurigaan. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan berpikir keras. Harvest Valley City terletak di dekat gunung, menjadikannya benteng alami. Selain itu, terletak di tepi sungai, yang menyediakan air yang dibutuhkan untuk mengairi tanah subur di sekitarnya. Dengan kondisi yang menguntungkan seperti itu, ia dapat dengan cepat berkembang menjadi kekuatan independen, mengingatkan pada klan Zhang dan klan Luo. Mungkin itu untuk mencegah kekuatan eksternal ikut campur secara berlebihan dalam urusan lokalnya, tetapi selama beberapa generasi, masyarakat umum dengan keras menolak kekuatan eksternal yang mengakar di dalam kota, dan ini termasuk paviliun guru-guru. Akibatnya, itu menjadi salah satu dari sedikit tempat tanpa cabang paviliun guru-guru. Untuk alasan ini, itu adalah lokasi yang ideal bagi iblis dunia lain untuk bersembunyi. Tetapi bahkan jika persekutuan peramal membantu menyembunyikan keberadaan iblis dunia lain ini, iblis dunia lain masih harus menyelinap melewati segel petapa kuno Qiu Wu di galeri bawah tanah untuk sampai ke benua guru-guru. Setiap galeri bawah tanah dijaga ketat oleh guru-guru master, jadi bukankah konyol jika begitu banyak iblis dunia lain bisa lolos? Zhang Xuan bertanya. Aku juga merasa itu agak aneh. Saya telah menyelidiki masalah ini sejak berpisah dengan Anda dan Nyonya, tetapi saya masih tidak dapat menemukan alasan di balik itu. Bukankah jawabannya sudah jelas? Luo Ruoxin tiba-tiba menyela. Ada seseorang di dalam paviliun guru-guru yang membantu mereka. Tubuh Zhang Xuan tersentak setelah mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, dia juga telah sampai pada jawabannya sendiri, tetapi dia tidak berani mempercayainya. Untuk melakukan sesuatu seperti itu, orang atau kelompok yang berkolusi dengan iblis dunia lain harus memiliki kedudukan yang cukup tinggi di dalam paviliun guru-guru. Siapa mereka? Mengapa mereka memilih untuk mengkhianati umat manusia? Kemungkinan besar iblis dunia lain mengincar tubuh bagian atas Vicious kali ini, mengingat betapa cemasnya mereka menemukan tubuh bagian atas, dengan rela mengambil risiko bepergian ke benua guru-guru, ada kemungkinan besar mereka sudah melakukannya, mengumpulkan bagian tubuh Vicious lainnya. Zhang Xuan berpikir dengan muram. Adalah satu hal bagi iblis dunia lain untuk mengumpulkan bagian tubuh Vicious, tetapi Zhang Xuan tidak merasa bahwa motif mereka sesederhana itu. Bahkan jika Vicious adalah salah satu kaisar iblis dunia lain terkuat dalam sejarah, tentunya mereka tidak akan membutuhkan begitu banyak Sage kuno untuk secara pribadi mengawasi operasi mencuri kembali bagian atas tubuhnya. Kemungkinan besar, orang bijak kuno itu ada di sana untuk tujuan yang berbeda, tapi tujuan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pikirkan saat ini. Bagaimanapun, sepertinya saya harus melangkah dengan hati-hati di sekitar paviliun guru-guru di masa depan. Zhang Xuan berniat melaporkan masalah ini ke markas paviliun guru-guru, tetapi mengingat keadaan saat ini, akan lebih baik untuk menundanya untuk sementara waktu. Dia belum pernah ke markas paviliun guru-guru secara pribadi, jadi dia tidak bisa memastikan siapa yang bisa dia percayai. Jika informasi jatuh ke tangan yang salah, itu mungkin bisa menyebabkan hasil bencana. Pertama, pengkhianat itu bisa memutarbalikkan fakta melawannya jika mereka menganggapnya sebagai ancaman. Situasi saat ini agak tidak stabil, jadi akan lebih baik baginya untuk bersembunyi untuk saat ini.
Sepertinya bahkan paviliun guru-guru tidak dapat dipercaya lagi. Saya harus dengan cepat menyatukan semua kekuatan yang saya miliki saat ini, klan Zhang, klan Luo, tempat suci orang bijak, aula master tempur. Zhang Xuan berpikir dengan kulit yang mengerikan. Kami terlalu rentan terhadap suku iblis dunia lain saat ini. Tidak ada yang mengira suku iblis dunia lain memiliki mata-mata di dalam markas paviliun guru-guru juga. Tanpa mengetahui siapa yang harus dipercaya, Zhang Xuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Untuk saat ini, dia hanya bisa mencoba menyatukan semua kekuatan yang dia miliki dan berdoa agar invasi suku iblis dunia lain tidak akan datang terlalu cepat. Zhang Xuan, mayat seorang sage kuno dipenuhi dengan harta karun. Orang ini mungkin baru saja melangkah ke tingkat sage kuno, tetapi mayatnya masih memiliki banyak bahan berguna yang dapat Anda gunakan, kata Luo Ruoxin tiba-tiba. Bab 1628, Ego Sun Qiang yang meningkat. Harta. Saat itulah Zhang Xuan tiba-tiba teringat bahwa selain mengklaim tubuh bagian atas Vicious, dia juga berhasil membunuh seorang sage kuno. Tubuh seorang sage kuno sangat didambakan bahkan sebagai mayat. Mata Zhang Xuan berbinar kegirangan saat dia merenungkan tentang apa yang bisa dia lakukan dengan tubuh sage kuno yang sudah mati. Jika saya bisa memalsukan mayatnya menjadi humanoid logam tanpa jiwa, saya akan memiliki kartu truf lain yang saya miliki. Setelah mewarisi warisan nubuat jiwa, dia tahu metode untuk menempa humanoid logam tanpa jiwa. Jika dia menggunakan mayat sage kuno ini sebagai fondasi dan berhasil menempa humanoid metal tanpa jiwa darinya, tidakkah dia bisa memerintahkan kecakapan bertarung seorang sage kuno hanya dengan menyelipkan jiwanya ke dalamnya? Jika itu terjadi, dia tidak perlu takut pada siapapun lagi. Ini benar-benar datang pada saat yang tepat. Kebetulan dia telah menghabiskan tetesan terakhir dari esensi darah kongsi dan halaman emasnya yang baru diperoleh, dan dia kekurangan kartu truf yang cocok untuk digunakan pada saat-saat sulit. Jika dia bisa memalsukan mayat menjadi humanoid metal tanpa jiwa, masalah ini akan teratasi. Ini benar-benar harta karun. Aku akan mengambilnya kalau begitu. Melihat bahwa Luo Ruoxin dan Wu Chen tidak berniat mengklaim tubuh sage kuno, Zhang Xuan melambaikan tangannya untuk menyimpan mayat itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tetapi yang mengejutkannya, dia mendapati bahwa seolah-olah dia sedang berusaha memindahkan gunung. Bahkan saat dia hampir menghabiskan semua energi jiwanya, mayat sage kuno masih menolak untuk mengalah sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Zhang Xuan mengerutkan kening dalam kebingungan. Tidak peduli apa, kultivasi jiwanya berada di puncak Sein 9 dan seiring dengan pemahamannya tentang ruang, tidak masuk akal bagaimana dia tidak bisa memindahkan mayat ke cincin penyimpanannya. Biarkan aku mencoba memindahkannya secara fisik. Zhang Xuan berpikir sambil membungkus mayat itu dengan zenki-nya dan menariknya. Ini. Meskipun menggunakan kekuatan penuhnya, mayat itu masih tidak bergerak sedikit pun. Seseorang harus tahu bahwa peningkatan kekuatannya dari tetesan darah kongsi belum berakhir, yang berarti bahwa kekuatan yang dia miliki masih tak terkalahkan di bawah sage kuno. Setelah mencapai ranah Grid Sage 2 dan Aureate Body, tubuh seorang kultivator akan bertambah beratnya secara signifikan, memungkinkan dia untuk berdiri kokoh terlepas dari lawan yang dia hadapi. Di luar itu, jika seorang kultivator juga membuat terobosan ke sage kuno, tubuhnya akan lebih marah menjadi lebih padat dan lebih tangguh. Tidak mungkin bagi mereka yang berada di bawah sage kuno untuk meninggalkan bekas pada mayat sage kuno, apalagi membunuh sage kuno yang masih hidup. Itu juga karena alasan inilah orang bijak kuno dikenal sangat sulit untuk dihadapi. Melihat ekspresi wajah Zhang Xuan, Luo Ruoxin tidak bisa menahan tawa pelan. Bukankah itu berarti tidak mungkin bagiku untuk menyimpan mayat sage kuno ini ke dalam cincin penyimpananku? Zhang Xuan bertanya dengan ekspresi tertahan di wajahnya. Dia masih berniat untuk memalsukan mayat menjadi humanoid metal tanpa jiwa untuk dijadikan sebagai salah satu kartu trufnya. Namun, jika dia bahkan tidak bisa mengangkat tubuhnya, bagaimana dia bisa berharap untuk mengendalikannya? Tidak mungkin bagimu untuk mengangkat tubuhnya dalam keadaan normal, tetapi tombak surgawi tulang nagamu kebetulan adalah artefak sage kuno. Sementara kekuatannya telah disegel, itu masih bisa memindahkan mayat ke cincin penyimpanan Anda, kata Luo Ruoxin. Kamu benar, Zhang Xuan menamparkan dahinya dalam kesadaran. Bagaimana dia bisa melupakan masalah ini? Kekuatannya mungkin kurang saat ini, tetapi tombak surgawi tulang naga dulunya adalah senjata petapa kuno Rankyu yang terkuat. Bahkan tetesan air yang dilemparkannya menggunakan kekuatan untuk membunuh pembudidaya puncak Sein 9 dan dalam hal kekuatan fisik belaka, kehebatannya bahkan lebih besar dari dia saat ini. Dengan demikian, Zhang Xuan mengetuk tombak di genggamannya, dan tubuhnya segera berubah menjadi naga besar.
Itu dengan mudah mengambil mayat sage kuno di tanah dan memindahkannya ke cincin penyimpanan Zhang Xuan. Berhasil, melihat bahwa tombak surgawi tulang naga memang mampu melakukannya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dengan masalah ini, dia akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke Qi Zhen dan yang lainnya. Memikirkan bahwa para peramal benar-benar akan berkolusi dengan suku iblis dunia lain. Tak termaafkan. Ledakan, hanya dengan berpikir, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menjebak Qi Zhen dan yang lainnya di tempatnya. Ratapan menyedihkan keluar dari mulut mereka saat petir dahsyat menghancurkan tubuh mereka. Dengan lambaian ringan tangannya, langit-langit kulit kura-kura terkoyak oleh serangan petir di atas, sehingga membuat para peramal di guild benar-benar terkena pembalasan surgawi. Peramal berusaha mencuri rahasia surga, jadi keberadaan mereka tidak diizinkan oleh dunia. Meski begitu, mereka masih berani berkolusi bersama dengan suku iblis dunia lain untuk membahayakan saudara-saudara mereka sendiri. Mereka benar-benar mencari kematian. Saat petir menyambar persekutuan peramal, Zhang Xuan bisa merasakan kejernihan yang lebih besar dalam pikirannya. Sulit untuk merasakan perasaan itu, tetapi dia bisa merasakan Library of Heaven Spat tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit. Dengan anggukan puas di kepalanya, dia mengeluarkan token giok komunikasinya dan menginstruksikan Zanzi untuk membawa para tetua Sanctum of Sages. Tidak butuh waktu lama bagi Zanzi untuk tiba bersama dengan Gesi dan yang lainnya. Aku akan memberikan pelihat ini padamu. Mereka bersalah karena berkolusi dengan iblis dunia lain yang mencuri patung Sage Kui. Saya ingin Anda menginterogasi mereka dan membuat mereka mengeluarkan niat mereka yang sebenarnya. Zhang Xuan memerintahkan dengan berwibawa. Ya, kepala tempat suci. Sementara Zanzi dan yang lainnya masih sedikit bingung dengan pergantian peristiwa, mereka buru-buru menganggukkan kepala sebagai pengakuan atas perintah Zhang Xuan. Ayo pergi. Zhang Xuan menoleh ke Luo Ruoxin dan berkata. Sementara dia gagal menangkap pelaku yang mencuri patung Sage Kui, setidaknya, mereka berhasil mengetahui pengkhianatan persekutuan peramal. Dengan mengungkap tujuan para peramal ini, mereka seharusnya bisa menebak apa yang sedang dilakukan suku iblis dunia lain. Bagaimanapun, Sanctum of Sage harus cukup kompeten untuk menangani masalah ini, jadi cukup untuk mempercayakan masalah ini kepada mereka. Masalah mendesak yang dihadapi adalah baginya untuk kembali ke klan Zhang dan menyelesaikan konflik antara klan Zhang dan klan Luo. Jika tidak, keretakan dalam hubungan mereka akan menghalangi kedua klan untuk bekerja sama satu sama lain untuk menghadapi krisis yang akan datang. Mempertimbangkan bagaimana bahkan orang bijak kuno iblis dunia lain mulai bergerak, dia tidak begitu naif untuk berpikir bahwa klan Zhang akan mampu bertahan dari krisis yang akan datang sendirian. Setelah meninggalkan persekutuan peramal, mereka bertiga melakukan perjalanan melalui lorong spasial yang dibuka Wu Chen, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di klan Zhang. Xuan kamu kembali. Setelah melihat Zhang Xuan, Suat Sensing dan yang lainnya dengan cepat bergegas maju untuk menyambutnya. Kamu pasti Ruoxin. Saya Ibu Zhang Xuan. Apakah kamu ingat saya? Kami bertemu satu sama lain di klan Luo, tetapi saya tidak benar-benar bisa berbicara banyak dengan Anda saat itu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Melihat wanita muda yang dibawa putranya bersamanya, mata Suat Sein Meng bersinar sangat terang dalam kegembiraan sehingga seolah-olah percikan api akan terbang dari mereka. Luo Ruoxin tidak terbiasa disambut dengan begitu hangat sehingga wajahnya dengan cepat memerah karena bingung. Tidak yakin bagaimana dia harus merespons, dia meminta bantuan Zhang Xuan. Menanggapi sinyal mara bahayanya, Zhang Xuan mengalihkan pandangannya, pura-pura tidak tahu akan keadaannya. Dia adalah... Suat Sensing menunjuk ke Wu Chen dan bertanya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa kuatnya remaja laki-laki itu kembali di klan Luo. Jika memungkinkan, dia akan sangat senang berkenalan dengan seorang ahli sekaliber dan bertukar wawasan dengannya. Namanya Wu Chen, dan dia melayani Ruoxin, Zhang Xuan memperkenalkan. Sebelum Suat Sensing bisa mengucapkan sepatah kata pun, suara angkuh sudah terdengar di samping, melayani. Dia seorang pelayan. Saya melihat, setelah tuan muda kami menikahi nyonya muda Anda akan berada di bawah komando saya. Mari bergaul dengan baik. Tanpa sadar, Sun Qiang telah berjalan entah dari mana, dan dia menepuk bahu Wu Chen dengan senyum gembira di wajahnya. Setelah insiden di Empire Alliance, Sun Qiang dipaksa untuk berlatih di bawah Zheng Yang di Combat Master Hall. Namun, setelah Zhao Ya dan yang lainnya diculik, karena mengkhawatirkan keselamatan murid-muridnya yang lain, dia menyuruh Zheng Yang, Wang Ying, dan yang lainnya pindah ke klan Zhang. Secara alami, Sun Qiang harus pindah ke klan Zhang juga.
Setelah mengetahui bahwa tuan muda yang dia layani adalah kepala klan Zhang dan tempat suci orang bijak, kepercayaan dirinya dengan cepat dipulihkan. Dari waktu ke waktu, orang akan melihatnya mondar-mandir dengan angkuh di sekitar klan Zhang, hampir seolah-olah dia pemilik tempat itu. Ini adalah suasana yang dia rasa harus dia pasang sebagai kepala pelayan dari kepala klan Sage terkuat di benua guru-guru. Aku akan berada di bawah komandomu. Wu Chen hampir pingsan di tempat mendengar kata-kata itu. Sepertinya kamu tidak terlalu senang tentang itu. Apakah Anda tidak mau mengikuti perintah saya? Biarkan saya memberitahu Anda, saya satu-satunya kepala pelayan yang dimiliki tuan muda kita. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun atas nama Anda bahkan jika saya memberi Anda pelajaran. Merasakan keengganan Wu Chen, Sun Qiang menamparkan kepala remaja laki-laki itu dan mendengus. Anda hanya seorang hamba belaka. Beraninya kau menolak untuk mengindahkan perintahku. Coba saja cemberut sekali lagi, dan saya akan memberi Anda pukulan yang bagus sehingga Anda tahu siapa bos di sini. Ini, tidak berharap kepala pelayan putra mereka begitu tidak bisa diandalkan, pedang suci Xing Meng hampir jatuh. Anak laki-laki remaja itu menerobos masuk ke klan Luo dan berdiri teguh dalam kehebatan gabungan para tetua mereka. Namun, seorang pria yang baru saja mencapai alam Sein benar-benar berani menamparkan kepalanya, apakah Anda lelah hidup? Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menutupi kepalanya karena malu. Jika ada lubang di sekitarnya, dia pasti akan langsung melompat untuk bersembunyi. Belum lama ini orang ini menderita trauma terbesar dalam hidup, jadi bagaimana mungkin egonya meningkat begitu banyak setelah hanya beberapa hari. Bab 1629, Namong Yuan Feng tiba di klan Zhang. Kesombongan Sun Qiang tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya melayang ke udara tanpa melakukan apa-apa, dan perlahan, dia melayang ke cakrawala sebelum menghilang sama sekali. Melihat Wu Chen hanya membuat Sun Qiang melayang, Zhang Xuan menghela nafas lega. Sangat memusingkan baginya bagaimana Sun Qiang berusaha menyombongkan posisinya di setiap kesempatan yang didapatnya. Sejujurnya, dia sudah lama ingin mengajari orang itu kerendahan hati. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang yang rendah hati seperti dia berakhir dengan kepala pelayan yang sombong ini. Dia seharusnya lebih tegas dengan pilihannya saat itu. Jika dia memiliki pilihan untuk memilih kepala pelayan lain di masa depan, dia benar-benar harus menemukan satu yang dapat diandalkan. Setidaknya, kepala pelayannya harus menyukai Wu Chen, yang mampu menyelesaikan sebagian besar masalah sendiri. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan seseorang sekaliber Wu Chen, setidaknya, kepala pelayannya tidak boleh menariknya ke bawah dan membuatnya dalam masalah sesekali. Jika bukan karena fakta bahwa Sun Qiang telah mengikutinya sejak waktunya di kerajaan Tianxuan, tidak mungkin dia akan mentolerir semua ini. Kepala klan Luo baru-baru ini meresmikan seseorang yang dikenal sebagai Luo Tiannya sebagai kepala klan baru mereka. Rumor mengatakan bahwa dia telah memahami intisari spasial penyegelan, dan kami percaya bahwa alasan di balik kunjungan mereka pada saat ini adalah untuk meminta dia menantangmu untuk berduel dan membalas budi dari upacara pertunangan. Faktanya, kami mendengar bahwa mereka telah mengundang paviliun guru-guru untuk memimpin duel untuk memastikan keadilan. Saat mereka duduk di aula utama, seorang tetua berdiri dan melapor dengan kepalan tangan. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan menggosok gelabelanya dengan sedih saat dia menjawab, saya sadar akan hal itu. Alasan mengapa saya kembali adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Intisari spasial Siling adalah warisan tertinggi dari klan Luo. Mereka yang telah memahaminya mampu membekukan ruang, membuat seseorang benar-benar tidak berdaya. Bahkan kita akan kesulitan menghadapi hal seperti itu. Xuan kamu harus berhati-hati. Suot Sensing menasihati dengan cemas. Klan Zhang dan klan Luo telah relatif dekat satu sama lain beberapa tahun terakhir, jadi mereka sangat menyadari kehebatan klan Luo. Setelah seorang kultivator memahami intisari spasial penyegelan, hanya masalah waktu sebelum dia mencapai puncak benua. Putranya mungkin hampir tak terkalahkan di kelas kekuatannya, tetapi masih akan sulit baginya untuk menang atas lawan sekaliber seperti itu. Klan Luo telah dipermalukan sekali dengan pembatalan upacara pertunangan. Mengingat bagaimana mereka berani menantang kita di depan umum pada saat ini, kemungkinan besar mereka yakin akan kemenangan. Klan Zhang kami tidak memiliki catatan tentang Luo Tiannya, tetapi kami baru saja menerima berita bahwa dia telah berhasil mengalahkan seorang ahli dari 100 sekolah filsuf. Tetua yang baru saja berbicara sebelumnya menambahkan dengan muram. Dia telah mengalahkan seorang ahli dari 100 sekolah filsuf. Sekelompok orang itu akhirnya menunjukkan diri mereka. Suot Sein Meng bertanya dengan cemberut.
Sepertinya 100 sekolah filsuf telah menantang klan Luo untuk berduel dengan Celestial Amulet of Legacy yang dipertaruhkan. Klan Luo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika Luo Tianya tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengalahkan mereka. Setelah itu, mereka menguji garis keturunannya dan menemukan bahwa kemurniannya berada pada level 9. Karena itu, para tetua dengan suara bulat menominasikannya untuk menjadi kepala klan Luo, dan mereka dengan cepat melakukan upacara pelantikan sesudahnya. Jawab yang lebih tua. Karena hubungan dekat mereka di masa lalu, mereka memiliki tab pada satu sama lain. Selain itu, klan Luo juga tidak berusaha menyembunyikan berita itu. Dengan demikian, penatua yang bertanggung jawab untuk memperoleh intelijen di klan Zhang tidak butuh waktu lama untuk mengetahui masalah ini. Setelah mewarisi warisan Kongsi, 100 sekolah filsuf menggunakan kekuatan yang hampir tak terkalahkan di kelas kekuatan mereka. Bahkan master tempur akan kesulitan menaklukkan mereka. Mempertimbangkan bagaimana Luo Tianya bisa mengalahkan mereka dengan mudah, kehebatannya memang bukan sesuatu yang bisa kita remehkan, Suat Sein Meng mengerutkan kening dengan cemas. Mengenai itu, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Jika saya mengatakan bahwa saya Luo Tianya, apakah Anda akan mempercayai saya? Berhenti main-main, pihak lain membanggakan garis keturunan paling murni di klan Luo, jadi bagaimana Anda bisa menjadi dia? Pedang Sein Meng menggelengkan kepalanya. Putranya memiliki garis keturunannya, ini adalah sesuatu yang telah mereka verifikasi sebelumnya. Mengingat begitu, tidak mungkin dia bisa memiliki garis keturunan klan Luo. Di sisi lain, Luo Tianya adalah seseorang yang telah diuji memiliki tingkat kemurnian, 9, untuk garis keturunan klan Luo. Mengingat begitu, tidak mungkin mereka berdua adalah orang yang sama. Ini, Zhang Xuan tidak bisa berkata-kata. Dia sudah mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, tetapi mengapa tidak ada yang percaya padanya? Mendesah tak berdaya, dia baru saja akan menjelaskan seluruh masalah ketika embusan angin kencang terdengar di atas mereka. Setelah itu, sebuah suara nyaring bergema di seluruh klan Zhang. Namong Yuanfeng dan Tantai Zhenxing dari 100 sekolah filsuf frontisteri besar Konfusianisme telah datang dengan beberapa junior untuk mengunjungi kepala klan Zhang. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka sudah pulih dari luka mereka? Zhang Xuan sedikit terkejut dengan pernyataan itu. Dia dengan cepat berjalan keluar dari aula utama, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mengambang di udara adalah Namong Yuanfeng, dan di sisinya adalah seorang pria parubaya kekar dengan wajah yang agak tidak proporsional. Di belakang mereka ada sekelompok 8 pria muda, mungkin siswa Namong Yuanfeng dan pria parubaya yang kekar. Tantai Zhenxing, apakah dia keturunan Sage kuno Ziyu? Zhang Xuan berpikir dengan cemberut. Sage kuno Ziyu menggunakan nama keluarga majemuk satu Tantai. Karena fitur wajahnya yang tidak proporsional, Kongsi pernah menilai dia dari penampilannya dan akhirnya menganiaya dia. Itu menghasilkan pepatah terkenal, menilai seorang pria dari penampilannya, dan seseorang akan salah menilai seorang Ziyu. 2. Dengan keraguan seperti itu, Zhang Xuan melihat lebih dekat pada orang-orang itu dan mencatat bahwa kulit Namong Yuanfeng masih sedikit pucat. Keempat muridnya, Namong Mo dan yang lainnya, juga terlihat sedikit sakit. Jelas bahwa mereka belum sepenuhnya pulih dari cedera mereka. Ada yang tidak beres di sini. Sementara saya mengirim mereka terbang dalam satu serangan, luka mereka seharusnya tidak terlalu parah. Bagaimana mereka berakhir seperti itu? Zhang Xuan bingung. Sementara dia menggunakan kekuatan penuhnya selama duel dengan Namong Yuanfeng, dia tidak menyalakan tetesan darah Kongsi, jadi kerusakan yang akan dia timbulkan seharusnya dibatasi. Memang benar bahwa Namong Yuanfeng sedikit lebih rentan selama duel, mengingat kultivasinya ditekan hingga Sein 9 dan saat itu, tetapi dia seharusnya bisa pulih dengan cepat begitu dia melepaskan segel pada kultivasinya. Jadi, mengapa Namong Yuanfeng tampak terluka parah saat ini? Saya adalah kepala klan Zhang, Zhang Xuan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut utusan dari 100 sekolah filsuf. Tolong, mari kita bicara di dalam. Mengetahui bahwa ini bukan saatnya baginya untuk linglung, Zhang Xuan menggenggam tinjunya dan menyambut mereka. Sangat baik, melihat bahwa etiket Zhang Xuan sempurna, tidak ada yang bisa dikeluhkan oleh Namong Yuanfeng dan yang lainnya. Dengan demikian, mereka dengan cepat turun dari langit. Cara ini, Zhang Xuan memberi isyarat sambil tersenyum sebelum memimpin jalan ke aula utama. Setelah mengambil tempat duduk masing-masing, Namong Yuanfeng sampai pada topik yang ada, waktu sangat ketat di pihak kita, jadi izinkan saya untuk langsung ke intinya. Kuil Konfusius akan segera dibuka, dan 100 sekolah filsuf kami berharap dapat memasuki tempat ini untuk memberi penghormatan kepada para pendahulu juga.
Kami telah mendengar bahwa klan Zhang telah berhasil mendapatkan salah satu Celestial Amulet of Legacy, dan kami berharap Anda akan berbaik hati untuk menawarkannya kepada kami. Yakinlah bahwa kami tidak akan memanfaatkan Anda, kami akan menawarkan sesuatu yang bernilai setara sebagai ganti jimat itu. Kamu ingin Celestial Amulet of Legacy? Itu tidak mungkin. Klan Zhang kami bermaksud untuk memasuki kuil Confucius juga, jadi saya khawatir kami tidak akan dapat memenuhi permintaan Anda. Sword Sensing menjawab dengan ekspresi gelap di wajahnya. Itu seperti yang dia harapkan. 100 sekolah filsuf memang datang untuk Celestial Amulet of Legacy mereka. Kuil Confucius adalah tempat kongsi menyimpan harta dan warisannya yang paling berharga. Kehilangan kesempatan untuk memasuki kuil Confucius sama dengan diusir dari perlombaan untuk menjadi yang teratas. Lebih jauh lagi, bukan karena keberuntungan belaka bahwa Zhang Clan telah memiliki Celestial Amulet of Legacy, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyerahkannya kepada orang lain dengan begitu mudah. Bahkan jika pihak lain berasal dari 100 sekolah filsuf, masalah ini tidak terbuka untuk negosiasi. Seolah-olah dia mengharapkan tanggapan seperti itu, namun Yuan Feng menghela nafas dalam-dalam dan berkata, karena itu masalahnya, kurasa kita harus bersaing untuk itu. Kongsi selalu mendorong kompetisi di antara murid-muridnya sehingga mereka akan berusaha untuk memperbaiki diri. Mempertimbangkan bahwa Celestial Amulet of Legacy adalah hadiahnya untuk generasi selanjutnya, dia berharap itu berada di tangan individu yang paling memenuhi syarat. Lagi pula, hanya orang seperti itu yang layak mewarisi harta dan warisannya. Karena itu masalahnya, kita akan membuat tantangan formal untuk klan Zhang. Jika ada keturunan klan Zhang berusia 100 tahun ke bawah yang mampu melampaui siswa kami dalam pemahaman hukum temporal, 100 sekolah filsuf kami berjanji untuk tidak pernah mengangkat masalah tentang jimat warisan surgawi dengan klan Zhang lagi. Dan kami akan menawarkan kepemilikan sage kuno sebagai permintaan maaf resmi kepada klan Zhang. Sebaliknya, jika tidak ada keturunan klan Zhang yang mampu melampaui siswa kami dalam pemahaman hukum temporal, saya harus meminta Anda untuk mempercayakan Celestial Amulet of Legacy kepada kami. Siswa Anda akan menantang klan Zhang kami untuk memahami hukum temporal. Zhang Xuan memandang Namong Yuan Feng dan mengerutkan kening. Bukan itu, murid-murid saudara Tantailah yang akan menantang keturunan klan Zhang. Namong Yuan Feng menjawab sambil tersenyum. Bab 1630, Tantai Zhenxing. Saya Tantai Zhenxing, keturunan sage kuno Ziyu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kepala klan Zhang. Petik 2. Pria parubaya dengan wajah tidak proporsional yang duduk di samping Namong Yuan Feng berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Tata krama dan etiketnya benar-benar sempurna, membuatnya mustahil bagi seseorang untuk mengambil tulang bersamanya. Meskipun kunjungan mereka bersifat provokatif, sikapnya yang halus membuat seseorang sulit untuk tidak menyukainya. Jadi, ini adalah seorang filsuf sejati, Zhang Xuan berkomentar dalam hati. Dia telah bertemu banyak guru ahli dan ahli dalam perjalanannya, dan ada segelintir orang yang berperilaku dengan anggun dan sopan. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi pria parubaya di depannya. Dengan hanya melihat, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang Konfusianisme sejati. Penatua Tantai, kamu terlalu sopan, Zhang Xuan berdiri dan membalas salam. Saya yakin saudara Yuan Feng telah mengklarifikasi alasan di balik kunjungan kami. Warisan kongsi adalah sesuatu yang kita sayangi, jadi saya khawatir kita tidak bisa menyerah begitu saja. Para pemuda di belakang saya adalah murid langsung saya, dan mereka telah belajar di bawah bimbingan saya selama beberapa waktu. Agar tidak menodai hubungan di antara kami, saya mengusulkan duel hukum temporal dengan klan terhormat Anda antara junior kami. Terlepas dari hasil duel, kami bersedia memberikan batu tinta ini yang pernah digunakan oleh leluhur saya kepada klan Zhang sebagai tanda permintaan maaf. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Tantai Zhenxing menjentikkan pergelangan tangannya, dan batu tinta hitam pekat muncul di udara. Ini adalah milik Sage Ziyu kuno. Sword Zhenxing dan yang lainnya tercengang dengan hadiah itu. Batu tinta itu tidak terlalu besar, tetapi memancarkan aura berat yang terasa seolah-olah bisa membebani dunia. Seolah-olah bahkan gangguan di ruang waktu akan ditenangkan dengan kehadirannya. Ini adalah artefak sage kuno yang sebenarnya. Alis Zhang Xuan terangkat keheranan. Pedang yang Namong Yuan Feng tawarkan kembali ke klan Luo hanyalah sebuah artefak yang pernah digunakan oleh Sage Zirong kuno, itu tidak bisa dianggap sebagai artefak sage kuno yang sebenarnya. Itu bukan untuk mengatakan bahwa itu tidak memiliki nilai apapun, tetapi itu bukan sesuatu yang benar-benar akan membuat orang lain menggila karenanya. Di sisi lain, batu tinta di depan mereka adalah artefak yang digunakan Sage Zirong kuno di puncaknya. Namun,
Itu masih jauh dari menandingi Dragon Bone Divine Spear-ku. Mengesampingkan fakta bahwa Sage kuno Rankyu jauh lebih kuat daripada Sage kuno Ziyu, hanya fakta bahwa tombak Divine Dragon Bone adalah artefak yang dimaksudkan untuk pertempuran sedangkan batu tinta adalah perangkat sastra, tujuan utama keberadaan mereka sudah sangat bervariasi, dari satu sama lain. Namun demikian, jika mereka bisa mendapatkan batu tinta itu, kehadirannya dapat membantu mengandung keberuntungan di dalam klan Zhang. Zhang Xuan mengalihkan pandangannya kembali ke Tantai Zhenxing dan berkata, dengan ketulusan yang telah kamu tunjukkan, kurasa tidak sopan bagiku untuk menolak duel itu. Saya meminta pengertian Anda untuk masalah ini, jawab Tantai Zhenxing dengan senyum lembut. Kuil Konfusius adalah tempat yang ingin dikunjungi oleh semua guru master dari generasi kita. Di balik kesopanan dan kesopanan, persaingan memperebutkannya tak terelakkan. Karena itu masalahnya, semoga individu yang paling memenuhi syarat mendapatkan haknya. Zhang Xuan melambaikan tangannya sambil tersenyum saat dia berdiri. Boleh saya tahu format apa yang Anda inginkan untuk duel? Tujuan di balik kunjungan pihak lain adalah Celestial Amulet of Legacy, dan jelas bahwa mereka tidak berniat untuk mundur. Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya terlibat dalam tarik ulur verbal. Akan jauh lebih baik untuk menyelesaikannya dan menyelesaikannya. Karena kepala klan Zhang telah mempercayakan keputusan itu kepadaku, aku akan mengusulkan format untuk duel kalau begitu. Tantai Zhenxing mengangguk. 100 sekolah filsuf kami membedakan duel menjadi dua kategori utama, yaitu akademis dan bela diri. Duel akademis menjaga persahabatan antara dua pihak sedangkan duel bela diri menguji kemampuan seseorang. Apa yang akan menjadi duel akademis dan duel bela diri dalam hal ini? Aku punya cermin temporal di sini. Dengan memantulkan roh primordial seseorang di atasnya, itu memungkinkan kesadaran seseorang meresap ke dalam cermin. Ada banyak formasi temporal dan jebakan waktu yang tertanam di dalam cermin yang harus diatasi oleh penantang. Ini adalah duel akademis, kata Tantai Zhenxing saat cermin emas muncul di hadapannya. Tidak seperti cermin biasa, permukaan cermin temporal tidak rata. Itu memiliki banyak simpul berbeda yang terpantul satu sama lain, membentuk gambar memusingkan yang mengingatkan pada kaleidoskop. Adapun duel bela diri, kami akan menekan kultivasi kami ke level yang sama dan duel satu sama lain. Semuanya adalah permainan yang adil, dan orang yang membanggakan kekuatan superior akan muncul sebagai pemenang. Setelah menjelaskan dua duel itu, Tantai Zhenxing duduk kembali dan menatap kerumunan di sekitarnya dengan senyum sabar, menunggu klan Zhang membuat keputusan. Para murid klan Zhang kami belum pernah bertemu cermin duniawi sebelumnya, jadi mereka tidak menyadari mekanisme dan formasi yang tersembunyi di dalamnya. Akan sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk menghadapi mereka dalam duel akademis. Adapun duel bela diri, 100 sekolah filsuf dikenal menggunakan teknik pertempuran yang unggul, jadi tidak akan mudah bagi murid kita untuk mengalahkan mereka. Seorang penatua berkomentar dengan muram. Bukankah mereka hanya mengusulkan apapun yang menguntungkan mereka? Itu tidak bisa dihindari. Klan Zhang kami tidak lemah, tetapi fondasi 100 sekolah filsuf terlalu kuat. Selain itu, mereka telah membuat pendirian mereka sangat jelas. Apakah kita menginginkannya atau tidak, kita telah melangkah ke dalam ring bersama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Warna kulit para tetua di ruangan itu tidak terlihat terlalu bagus. Sementara duel akademik yang diusulkan mungkin terdengar adil, asimetri informasi membuat keadaan sangat tidak menguntungkan bagi klan Zhang. Tak satu pun dari murid klan Zhang memiliki petunjuk tentang apa yang akan mereka hadapi di cermin duniawi sedangkan murid-murid dari 100 sekolah filsuf kemungkinan akrab dengannya. Bahkan jika pemahaman mereka tentang hukum temporal berada pada tingkat yang sama satu sama lain, orang yang lebih akrab dengan cermin temporal kemungkinan akan mampu mengatasi lebih banyak rintangan daripada orang yang tidak terbiasa dengannya. Ini mirip dengan lari maraton di kandang orang lain. Bahkan jika kedua pelari itu sama-sama terampil, pelari yang akrab dengan medan setempat pasti akan berada dalam posisi yang menguntungkan. Hal yang sama berlaku untuk duel bela diri. 100 sekolah filsuf telah mewarisi warisan mereka langsung dari Kongsi dan murid langsungnya, jadi koleksi teknik pertempuran dan seni rahasia mereka pasti jauh lebih unggul daripada klan Zhang. Memang benar bahwa klan Zhang telah diberkati dengan banyak orang jenius yang luar biasa selama puluhan ribu tahun terakhir, tetapi akan mengharapkan terlalu banyak dari mereka untuk mengalahkan Kongsi dan murid langsungnya. Dengan kata lain, baik itu duel akademis atau duel bela diri, semuanya tidak menguntungkan mereka. Tidak mempedulikan kerumunan yang khawatir di sekitarnya, Zhang Xuan menjawab dengan tenang, duel akademik terdengar menarik bagiku, tapi rasanya akan memakan waktu. Mari kita pergi dengan duel bela diri dan mengakhirinya dengan cepat. Duel bela diri, sangat baik, Tantai Zhenxing mengangguk dengan senyum ramah.
Dia mengangkat tangannya, dan seorang pria muda berjalan keluar dari belakangnya. Pemuda di sini adalah Tante Jiankui. Dia adalah murid langsung saya dan berusia 30 tahun ini. Pemahamannya tentang hukum temporal masih agak dangkal, jadi saya mohon maaf jika keterampilannya tampaknya tidak dipoles. Petik 2. Halo, tepat setelah kata-kata itu diucapkan, pemuda itu berjalan ke tengah aula utama dan berhenti. Aura terlarang meledak dari tubuhnya, memberikan tekanan berat pada orang-orang di sekitarnya. Alam penyembuhan introspektif Sage 1 dan hebat. Swat Sensing menyipitkan matanya. Untuk mencapai grade Sage 1 dan meskipun baru berusia 30 tahun ini, selain putranya, tidak ada seorang pun di klan Zhang yang bisa menandingi Tante Jiankui dalam hal bakat. Faktanya, bahkan Swat Sensing sendiri telah jauh melampaui usia itu ketika dia pertama kali melangkah ke grade Sage 1 dan Tante Jiankui, silahkan. Pria muda itu mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Suan Er, meskipun kultivasi Anda telah mencapai puncak Sein 9 dan Anda tidak pernah secara sistematis mewarisi warisan hukum temporal klan Zhang kami, jika Anda menemukan diri Anda terpaksa terpojok, jangan ragu untuk menggunakan seni rahasia Anda. Saya mengacu pada seni rahasia yang Anda gunakan untuk meningkatkan kehebatan Anda ke alam sempiternal ketika Anda bertarung dengan saya. Pedang Sensing mengirim pesan telepati kepada putranya. Keturunan paling berbakat di bawah usia 100 tahun dalam klan Zhang tidak diragukan lagi adalah Zhang Xuan. Jika dia menggunakan seni rahasia yang dia gunakan sebelumnya, dia pasti akan bisa mengalahkan pihak lain dengan sangat mudah. Saya khawatir saya tidak akan dapat menggunakan seni rahasia itu lagi. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Dia membutuhkan tetesan darah kongsi untuk mengaktifkan kemampuan itu, tetapi dia sudah mengeluarkan ketiga tetesan itu. Dengan kata lain, kartu truf ini sudah dianggap usang. Kamu tidak bisa menggunakan seni rahasia itu lagi. Alis Swat Sensing terangkat keheranan. Kemudian, meskipun lawan akan menekan kultivasinya, perbedaan dalam alam kultivasi mereka yang sebenarnya masih akan menghasilkan kesenjangan yang signifikan dalam kecakapan bertarung mereka. Bahkan untuk putranya yang sangat berbakat, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sulit. Jangan khawatir, toh aku bukan orang yang bertarung dalam duel. Zhang Xuan berkomentar dengan tawa ringan. Kamu tidak akan menjadi orang yang bertarung dalam duel. Mendengar kata-kata itu, Swat Sensing tampak terkejut. Yang lain juga dengan cepat mengalihkan tatapan heran. Jika Anda tidak akan bertarung, siapa lagi? Tentu saja, itu bukan aku. Tidakkah menurutmu kita akan memanfaatkan tamu kita di sini jika aku melawan mereka? Zhang Xuan mengejek tanpa basa-basi, dan senyum rayap ke bibirnya. Saya pikir kita harus memberikan kesempatan ini kepada generasi muda, biarkan murid saya, Zhang Jiuxiao, yang melakukan pertempuran sebagai gantinya. Bab 1631, menghafal melalui persepsi spiritual, pembacaan 1000 buku. Generasi yang lebih muda, bibir orang banyak berkedut setelah mendengar kata-kata itu. Bukankah Zhang Jiuxiao lebih tua darimu? Untuk seorang pemuda berusia 20 tahun untuk memanggil seseorang yang lebih tua darinya sebagai generasi muda, ya, dalam hal senioritas, Zhang Jiuxiao adalah muridnya, jadi tidak ada yang salah dengan alamat itu, hanya saja. Hanya ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Selanjutnya, Zhang Jiuxiao hanya berada di puncak Sein 8 dan saat ini. Meskipun garis keturunannya murni, dia tidak pernah mempelajari teknik pertarungan inti dan teknik kultivasi klan Zhang kita, jadi aku takut, kata pedang suci Xing dengan kerutan yang dalam. Selama turnamen klan itulah Zhang Jiuxiao telah mencapai terobosan ke tahap primer Sein 8 dan selama periode waktu itu, klan telah mencurahkan banyak sumber daya untuk merawatnya, jadi tidak butuh waktu lama bagi kultivasinya untuk maju ke puncak Sein 8 dan dengan kultivasi seperti itu, dia memang bisa dianggap sebagai salah satu kultivator paling menonjol di antara generasi muda. Namun, lawan yang dia hadapi adalah seorang jenius dari 100 sekolah filsuf, Tante Jiankui. Lebih buruk lagi, dia berasal dari keluarga sampingan. Akibatnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengakses warisan inti klan Zhang. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, sepertinya Zhang Jiuxiao tidak memiliki banyak peluang. Celestial Amulet of Legacy dipertaruhkan. Apakah tidak apa-apa untuk menganggap enteng masalah ini? Tidak mengindahkan kata-kata nasihat di sekitarnya, Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan santai dan menginstruksikan, tidak apa-apa. Undang dia. Iya, seorang tetua membungkuk dalam-dalam sebagai tanggapan sebelum berjalan keluar dari aula utama. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali dengan seorang pria muda di belakangnya. Guru, berjalan ke kamar, Zhang Jiuxiao dengan cepat berjalan ke Zhang Xuan dan membungkuk dalam-dalam.
Saya percaya bahwa Penatua ke-9 seharusnya sudah memberitahu Anda tentang situasi sekarang. Saya ingin Anda mewakili klan Zhang kami dalam duel melawan 100 sekolah filsuf, dan saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak akan mentolerir kekalahan. Zhang Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Aku tidak bisa kalah dalam duel. Kerutan tertekan muncul di antara alis Zhang Jiuxiao. Guru, saya baru saja membuat terobosan kemarin, jadi saya belum sepenuhnya memperkuat kultivasi saya. Dia sudah mendengar cerita dari Penatua ke-9 dalam perjalanan ke sana, dan dia tahu betapa pentingnya duel dengan 100 sekolah filsuf. Jika dia kalah, dia benar-benar akan menjadi pendosa klan Zhang. Kamu belum sepenuhnya memperkuat kultivasimu. Itu tidak masalah sama sekali. Zhang Xuan berdiri dan berjalan menuju Zhang Jiuxiao. Duduk. Ya guru. Zhang Jiuxiao tidak tahu apa yang akan dilakukan gurunya, tetapi dia tahu gurunya tidak akan menyuruhnya melakukan sesuatu tanpa alasan. Jadi, dia menyilangkan kakinya dan duduk di lantai tanpa ragu-ragu. Berjalan di belakang Zhang Jiuxiao, Zhang Xuan mengulurkan tangannya ke depan dan meletakkannya di atas kepala pihak lain. Sedikit terkejut dengan tindakan tiba-tiba Zhang Xuan, Zhang Jiuxiao baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi hangat mengalir dari telapak tangan pihak lain. Gelombang energi yang hangat ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membersihkan semua penyumbatan energi dan memperbaiki semua kausan yang diderita tubuhnya sebagai akibat dari terobosan baru-baru ini. Dalam sekejap mata, kultivasinya telah selaras sempurna dengan pikiran, jiwa, dan jiwanya. Penyimpangan dalam kendalinya atas kultivasinya menghilang sepenuhnya, memungkinkan Zenki-nya mengalir dengan lancar sesuka hati. Hampir seolah-olah dia adalah seorang veteran yang telah berada di ranah kultivasi ini selama bertahun-tahun. Ini, Namong Yuan Feng dan Tantai Zhenxing bertukar tatapan kaget. Ketidakpercayaan bisa terlihat tercermin di mata mereka. Ini bukan penanaman kultivasi, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran aturan apapun. Apa yang dilakukan pemuda itu adalah menyelaraskan kultivasi muridnya dengan jiwa dan raganya melalui seni rahasia. Ini adalah prestasi yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain memiliki Zenki yang sangat murni dan kontrol penuh atas energinya, yang lebih penting, dia perlu memiliki pemahaman yang lengkap tentang kondisi fisik muridnya. The Great Frontistery of Confucianism dipenuhi dengan para ahli, tetapi hampir tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi ini. Faktanya, bahkan orang bijak kuno tidak akan dengan percaya diri mengklaim bahwa mereka akan mampu melakukannya. Namun, seorang pembudidaya puncak Sein 9 dan sebenarnya berhasil melakukannya dengan mudah. Apakah kepala klan Zhang tidak terlalu tangguh? Baiklah, kamu seharusnya sudah sepenuhnya memperkuat kultivasi puncak Sein 8 dan kamu. Adapun warisan klan Zhang, pada titik ini, sedikit kerutan muncul di dahi Zhang Xuan, dan dia berpikir sejenak. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tantai Zhenxing. Dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Tetua Tantai, belum lama sejak muridku kembali ke klan Zhang, jadi dia hanya mahir dalam teknik pertempuran keluarga sampingan. Jika Anda mau memberi saya waktu, saya ingin memberikan beberapa gerakan padanya sekarang. Dengan cara ini, dia akan lebih siap untuk pertempuran dengan muridmu nanti. Kamu berniat untuk memberikan beberapa gerakan kepada muridmu sekarang. Bahkan seseorang dengan sikap Tantai Zhenxing tidak bisa tidak terkejut dengan permintaan Zhang Xuan. Hukum temporal dikenal sangat abstrak dan sulit dipahami. Ini bahkan lebih untuk seni temporal, yang berasal dari hukum temporal. Bahkan murid-muridnya membutuhkan beberapa tahun di bawah bimbingannya sebelum mereka akhirnya dapat memahami dasar-dasarnya. Namun pemuda itu sebenarnya bermaksud untuk mulai mengajar muridnya sekarang. Apakah Anda nyata berpikir bahwa Tantai Zhenxing khawatir dia akan memakan waktu terlalu lama? Zhang Xuan menambahkan sambil tersenyum, memang. Tolong jangan khawatir, saya tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. 1 jam sudah cukup. 1 jam? Tantai Zhenxing bahkan lebih linglung setelah mendengar kata-kata itu. Apa yang bisa dipelajari pihak lain dalam waktu 1 jam? Selanjutnya, lawan yang akan dihadapi pihak lain adalah muridnya, seorang ahli pemulihan introspektif. Tantai Zhenxing bukan satu-satunya yang tercengang oleh permintaan yang tampaknya konyol ini. Namong Yuan Feng dan murid-muridnya juga saling melirik dengan bingung. Kerumunan tidak bisa tidak bersandar lebih dekat sedikit, berharap untuk melihat bagaimana Zhang Xuan bermaksud untuk memberikan seni temporal kepada muridnya dalam waktu 1 jam. Namun, pada saat ini, mereka mendengar suara hiruk-pikuk Sword Zhenxing. Xuan baru 2 hari sejak kamu kembali ke klan Zhang. Anda bahkan belum mewarisi warisan klan,
jadi bagaimana Anda berencana untuk memberikannya kepada Jiu Xiao? Namong Yuanfeng dan Tantai Zhenxing terhuyung. Pada akhirnya, pemuda itu bahkan tidak mahir dalam seni temporal sendiri, dan dia masih berani mengklaim bahwa dia akan memberikannya kepada muridnya dalam waktu 1 jam. Sungguh, bisakah Anda memberitahu kami apa yang ada dalam pikiran Anda? Apakah kepala klan Zhang sebenarnya idiot? Tidak apa-apa, saya bisa mempelajarinya sekarang. Penatua ke-8, Anda memegang kunci perpustakaan klan Zhang kami. Saya ingin Anda membawa teknik pertempuran dan teknik kultivasi klan kami sekarang. Zhang Xuan menginstruksikan. Ya, kepala klan. Penatua ke-8 dengan cepat bergegas keluar dari aula utama. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke kamar. Dengan jentikan tangannya, setumpuk besar buku yang ditumpuk di rak buku muncul di depan orang banyak. Itu adalah koleksi luar biasa yang terdiri dari beberapa ratus ribu buku. Alasan klan Zhang mampu terus-menerus merawat generasi demi generasi ahli dan mempertahankan posisinya sebagai klan sage nomor 1 sebagian besar dapat dikreditkan dengan warisan yang kaya. Kumpulan teknik kultivasi dan teknik pertempuran yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun benar-benar pemandangan untuk dilihat. Faktanya, Penatua ke-8 hanya membawa beberapa teknik kultivasi dan teknik pertempuran yang lebih umum dipraktikkan. Mengingat terbatasnya waktu yang mereka miliki, dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan semua buku. Aku sudah merepotkanmu. Zhang Xuan pertama-tama berterima kasih kepada Penatua ke-8 sebelum mengalihkan pandangannya ke buku-buku di depannya. Dia dengan cepat menyelimuti rak buku di depannya dengan persepsi spiritualnya, dan saat berikutnya, beberapa ratus ribu buku melayang ke udara dan mulai membalik secara otomatis. Ini, hafalan melalui persepsi spiritual, pembacaan 1000 buku. Bagaimana ini mungkin? Tantai Zhenxing melebarkan matanya tak percaya. Menghafal melalui persepsi spiritual membutuhkan seorang kultivator untuk membagi persepsi spiritualnya menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya untuk menelusuri dan menghafal konten dalam buku secara bersamaan. Bahkan Kong Xiao, yang dikenal memiliki bakat terbesar di Great Frontistery of Confucianism, hanya mampu menelusuri 3000 buku secara bersamaan, dan itu sudah merupakan prestasi yang telah memecahkan rekor yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Namun, pemuda itu sebenarnya membolak-balik beberapa ratus ribu buku secara bersamaan, seberapa kuat persepsi spiritualnya. Rahang Namong Yuanfeng praktis jatuh ke tanah. Ahli Sein Dua dan manapun dapat dengan mudah menggunakan persepsi spiritual mereka untuk menghafal sebuah buku dengan cepat, tetapi itu adalah cerita yang berbeda ketika menyangkut banyak buku. Membaca 2 buku secara bersamaan akan membutuhkan seorang pembudidaya membagi perhatian mereka di antara 2 buku, dan ini tidak terlalu mudah bagi pembudidaya alam roh primordial untuk melakukannya. The Great Frontistery of Confucianism dipenuhi dengan para ahli, tetapi bahkan keajaiban paling berbakat pun hanya mampu menghafal 3000 buku secara bersamaan. Namun, orang ini sebenarnya mencoba menelusuri beberapa ratus ribu buku sekaligus. Apakah dia tidak takut membebani pikirannya dengan informasi dan berubah menjadi orang yang terbelakang? Bab 1632, Intisari Waktu. Mungkin juga dia hanya menelusuri isi dengan persepsi spiritualnya dan tidak mengingat apapun sama sekali, Namong Yuanfeng berkomentar beberapa saat kemudian. Menelusuri konten dan menghafalnya adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Yang pertama hanya membutuhkan seseorang untuk memindai buku dengan persepsi spiritualnya, tidak perlu mencoba untuk memahami atau menyerap isinya sama sekali. Di sisi lain, yang terakhir mengharuskan seseorang untuk melakukan semua yang telah dilihatnya untuk diingat. Secara alami, tingkat kesulitan untuk kedua prestasi itu sangat berbeda. Jika hanya menelusuri beberapa ratus ribu buku sekaligus, dia juga bisa melakukannya. Mari kita terus menonton. Kita akan segera tahu apakah dia berpura-pura atau tidak. Tantai Zhenxing menjawab. Tepat setelah dia menyelesaikan kata-kata itu, ratusan ribu buku di udara di balik ke halaman terakhir sebelum jatuh kembali ke rak buku. Elder ke-8, aku harus merepotkanmu untuk mengambil kembali semua buku. Zhang Xuan menginstruksikan sebelum mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya, tampaknya mencoba mengasimilasi pengetahuan yang baru saja dia ambil. Iya, Penatua ke-8 menjawab saat dia menyimpan rak kembali ke cincin penyimpanannya sebelum bergegas pergi. Kira-kira 10 napas kemudian, Zhang Xuan akhirnya membuka matanya dan berkata, Jiu Xiao, kamu telah berlatih versi sederhana dari teknik kultivasi klan Zhang sebelumnya. Untuk kepentingan waktu, saya hanya akan memperbaiki beberapa kekurangan sederhana. Masalah utama terletak pada teknik pertempuran Anda dan pemahaman hukum temporal. Saya telah menyusun 2 manual berdasarkan buku-buku yang baru saja saya baca, dan saya akan memberikannya kepada Anda sekarang juga.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menjentikkan jarinya dan mengarahkan sepotong keinginannya ke dalam kesadaran Zhang Jiuxiao. Ini, mengambil pengetahuan yang telah diberikan gurunya kepadanya, tubuh Zhang Jiuxiao tiba-tiba membeku di tempat. Hukum temporal dikenal lebih abstrak dan mendalam daripada hukum spasial, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dipahami dan dipahami. Ada banyak pembudidaya yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk memahami mereka, hanya untuk gagal total. Karena alasan inilah bahkan keturunan klan Zhang hanya dapat memanfaatkan kekuatan waktu melalui kemampuan garis keturunan mereka atau ilmu pedang klan Zhang. Zhang Jiuxiao berpikir bahwa bahkan jika dia benar-benar memiliki bakat yang layak terhadap seni duniawi, masih perlu beberapa waktu sebelum dia benar-benar dapat memahaminya. Namun, manual yang baru saja diberikan gurunya kepadanya disusun dengan cara yang benar-benar dapat dipahami, secara bertahap membangun interpretasi mendasar seseorang tentang hukum temporal sebelum menggali lebih dalam. Dengan ini, kesulitan dalam memahami dan memahami hukum temporal sangat berkurang. Pada tingkat yang dia tingkatkan, dia yakin bahwa dia akan dapat mencapai penguasaan hukum temporal yang layak dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sayangnya, itu masih terlalu lama. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Zhang Jiuxiao mengangkat kepalanya dan berkata, "Guru, saya rasa tidak ada cukup waktu bagi saya untuk menguasai kedua manual itu." Bukannya dia tidak ingin membawa kehormatan bagi klan Zhang, tetapi bahkan dengan dua manual yang diberikan gurunya kepadanya, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia benar-benar dapat menggunakan seni temporal dalam pertempuran. Ini bukan masalah yang benar-benar bisa terburu-buru. 1 jam adalah waktu yang terlalu sedikit. Tenang, tidak perlu panik. Nyalakan tetesan darah ini di tubuhmu. Tampaknya mengharapkan situasi seperti itu, Zhang Xuan menjentikkan jarinya dengan ringan, dan tetesan esensi darah meresap ke dalam glabella Zhang Jiuxiao. Ini adalah tetesan esensi darah paling terkonsentrasi dari klan Zhang. Weng, begitu tetesan itu meresap ke dalam tubuh Zhang Jiuxiao, itu langsung menyala. Setelah itu, yang terakhir ditempatkan dalam keadaan pikiran yang unik. Ini adalah percepatan waktu. Tantai Zhenxing menyipitkan matanya. Saat tetesan darah merembes ke dalam tubuh Zhang Jiuxiao, dia bisa dengan jelas merasakan kesadaran pihak lain memasuki semacam pusaran air temporal. Aliran waktu dalam pusaran air ini dipercepat dari dunia luar. Dengan kata lain, 1 jam di dunia luar bisa berarti 1 hari atau bahkan lebih bagi kesadaran Zhang Jiuxiao. Salah satu tetua klan Zhang melihat melalui apa yang telah dilakukan Zhang Xuan, dan dia berkata dengan kagum, mempercepat waktu kesadaran seseorang ini agak mirip dengan waduk darah kita. Reservoir darah klan Zhang memungkinkan keturunan klan Zhang untuk mempercepat waktu kesadaran mereka, sehingga meningkatkan kecepatan di mana mereka berkultivasi. Itu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa para jenius dari klan Zhang tetap di depan saingan mereka. Penampung darah hanya mempercepat waktu sekitar 10 kali sedangkan kemampuan yang digunakan oleh kepala klan mempercepat waktu lebih dari 100 kali lipat, tetua lain dari klan Zhang menambahkan sambil menelan ludah. Dia menggunakan esensi darah paling terkonsentrasi dari klan Zhang kami untuk membentuk formasi temporal percepatan waktu di dalam kepala Zhang Jiuxiao. Dengan membatasi efek akselerasi waktu hanya pada kesadaran, dia mampu menurunkan biaya seminimal mungkin. Sword Zhenxing berkomentar dengan anggukan. Orang lain mungkin tidak dapat melihat melalui apa yang dilakukan Zhang Xuan, tetapi sebagai mantan kepala klan Zhang, serta salah satu ahli topnya, ia dapat dengan mudah melihat motif putranya. Dalam keadaan normal, aktivasi garis keturunan seseorang sangat menuntut esensi darah seseorang. Sering ada kasus di mana keturunan klan Sage benar-benar menghabiskan esensi darah mereka setelah melakukan 1 atau 2 teknik pertempuran. Zhang Xuan menggunakan seni rahasia yang unik untuk mengubah hanya aliran waktu untuk kesadaran Zhang Jiuxiao. Melalui ini, tidak hanya konsumsi esensi darah yang sangat rendah, percepatan waktu juga dapat ditingkatkan berkali-kali lipat. Bahkan jika dia bisa mempercepat waktu lebih dari 100 kali lipat, itu paling banyak hanya beberapa hari. Akankah Zhang Jiuxiao benar-benar dapat memperoleh kekuatan untuk mengalahkan Tante Jiankui hanya dalam beberapa hari? Tetua yang berbicara sebelumnya bertanya dengan tidak yakin. Sementara cara kepala klan mereka memang mencengangkan, titik awal Zhang Jiuxiao terlalu rendah. Bahkan dengan percepatan waktu kepala klan, apakah beberapa hari benar-benar cukup baginya untuk mengalahkan Tante Jiankui? Sebagian besar tetua klan Zhang telah mengabdikan beberapa abad hidup mereka untuk mempelajari seni duniawi, tetapi mereka hampir tidak dapat membuat kemajuan apapun di dalamnya. Tidak mengindahkan skeptisisme di antara kerumunan, Zhang Xuan kembali ke tempat duduknya dan menutup matanya.
Dia tampaknya mengasimilasi pengetahuan yang baru saja dia ambil dari beberapa ratus ribu buku. Alasan dia menggunakan persepsi spiritualnya untuk membolak-balik buku hanyalah untuk memasang sampul di hadapan 100 sekolah filsuf dan klan Zhang. Sebenarnya, hanya dengan memindai matanya, dia telah mengumpulkan semua buku, menghafal isinya, dan berhasil membentuk seni temporal jalur surga. Manual yang dia berikan kepada Zhang Jiuxiao adalah versi yang disederhanakan, dan saat ini, apa yang dia rencanakan adalah mengolah versi lengkapnya. Para pendahulu klan Zhang memang memiliki pemahaman yang mendalam tentang waktu. Zhang Xuan berpikir dengan kagum saat dia melewati seni temporal jalan surga dalam benaknya. Dia benar-benar harus mengatakan bahwa banyak pendahulu klan Zhang telah mencapai hal-hal hebat di bidang waktu. Tidak heran klan Zhang mampu naik ke posisi klan Sage nomor 1 di benua itu, menjadi eksistensi yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun dalam puluhan ribu tahun terakhir. Melalui kerja keras mereka telah berhasil menguraikan banyak rahasia waktu. Beberapa waktu kemudian, ledakan, Zhang Xuan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menggenggam sesuatu yang nyata, dan semuanya tiba-tiba menjadi jelas di hadapannya. Sebuah pikiran muncul di benaknya, dan perlahan-lahan tumbuh semakin kuat. Pada saat yang sama, sebuah fenomena yang mirip dengan apa yang terjadi di aula leluhur klan Luo terjadi di aula leluhur klan Zhang. Sayangnya, semua anggota klan Zhang terlalu sibuk dengan duel melawan 100 sekolah filsuf, jadi tidak ada dari mereka yang memperhatikan fenomena itu. Ketika Zhang Xuan akhirnya membuka matanya, ada cahaya cemerlang yang bersinar dari matanya. Saya akhirnya memahami intisari waktu, sepertinya intisari waktu klan Zhang berpusat di sekitar gagasan percepatan waktu untuk diri sendiri. Setelah sepenuhnya memahami intisari waktu klan Zhang, Zhang Xuan akhirnya memahami inti dari warisan klan Zhang. Pada dasarnya, intisari waktu klan Zhang memungkinkan seseorang untuk mempercepat waktu seseorang, sehingga memungkinkan seseorang untuk bergerak dengan kecepatan lebih cepat daripada yang bisa bereaksi siapapun. Itu tidak mampu meniru efek dari aula musim semi dan musim gugur paviliun guru-guru, di mana 1 tahun di dalam setara dengan 1 bulan di luar. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa itu adalah kemampuan yang tangguh. Paling tidak, itu telah membawa kecakapan bertarungnya ke tingkat yang sama sekali baru. Sebelumnya, tetesan esensi darah klan Zhang akan habis setelah mengaktifkan akselerasi waktu 2 kali. Namun, dengan pemahaman saya yang mendalam tentang hukum temporal, saya sekarang dapat menyimpannya di dalam tubuh saya dan menggunakannya sesuka hati tanpa membuang energinya. Setetes darah sekarang akan bisa bertahan puluhan kali untukku dengan mudah. Zhang Xuan berpikir dengan gembira. Dari 3 tetesan esensi darah klan Zhang yang diberikan pedang Sein Xing kepadanya, dia telah menghabiskan tetesan itu untuk berurusan dengan tombak surgawi tulang naga dan tetesan lain untuk mempercepat waktu Zhang Jiuxiao. Karena itu, dia hanya memiliki 1 tetesan yang tersisa. Karena itu, dengan pemahamannya yang meningkat tentang intisari waktu percepatan, dia akan dapat menggunakannya dengan efisiensi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Memikirkan kembali, dia benar-benar terlalu boros dengan tetesan pertama yang dia gunakan melawan Dragon Bone Divine Spear. Dapat dikatakan bahwa 99% energinya telah terbuang sia-sia tanpa mencapai apapun. Namun, dengan kontrolnya yang ditingkatkan atas hukum temporal, dia sekarang dapat secara efektif memanfaatkan setiap energi di dalam tetesan darah. Karena itu, meskipun dia hanya memiliki 1 tetes yang tersisa saat ini, itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan melalui lusinan penggunaan. Bab 1633, Tantai mengakui kekalahan. Pemahaman Zhang Xuan tentang intisari waktu tidak menimbulkan denyut kekuatan apapun, tetapi Tantai Zhenxing masih memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Baginya, seolah-olah watak kepala klan Zhang telah tiba-tiba berubah. Aura pihak lain terasa lebih berat dan mengekang, menciptakan perasaan kedalaman yang tak terduga. Waktu sudah berakhir, jam berlalu dengan sangat cepat. Dengan jentikan jari Zhang Xuan, Zhang Jiuxiao terbangun dari keadaan kesurupannya. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam saat dia mengkonsolidasikan pengetahuan barunya sebelum berjalan ke Tantai Jiankui. Menggenggam tinjunya dan membungkuk dalam-dalam, dia memberi isyarat dengan sopan. Silahkan. Sangat baik. Dengan anggukan tegas, Tantai Jiankui menekan energi di tubuhnya. Dalam sekejap mata, kultivasinya diturunkan ke Sein 8 dan puncak, tingkat yang sama dengan Zhang Jiuxiao. Ayo kita mulai duelnya, Zhang Xuan berkata dengan lambaian tangannya di samping. Tolong bimbing aku. Tanpa ragu-ragu, Zhang Jiuxiao mengambil langkah maju sebelum tiba-tiba menghilang. Sebelum ada yang menyadarinya, dia sudah berdiri di depan Tantai Jiankui.
Dengan dorongan ringan dari telapak tangannya, kekuatan besar mengalir keluar dari tangannya. Cepat dan kuat. Awalnya, Tante Jiankui tidak terlalu memikirkan lawannya bahkan setelah menekan kultivasinya. Bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli ranah pemulihan introspektif sedangkan lawannya hanya berada di puncak Sein 8 dan. Namun, manuver cepat Zhang Jiuxiao telah membuatnya lengah, menyebabkan dia menyipitkan matanya karena heran. Dia dengan cemas mengendarai Zenki-nya dengan putus asa saat dia dengan cepat mundur. Tante Jiankui tahu bahwa lawannya belum berhasil memahami intisari waktu, tetapi dia tidak terlalu jauh untuk mencapai ranah itu. Untuk menjadi begitu dekat dengan intisari waktu dalam 1 jam, apakah itu mungkin secara manusiawi? Reaksi Tante Jiankui tidak lambat, tetapi Zhang Jiuxiao lebih cepat. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan menjentikkan jarinya dengan ringan. So-so, pedang Qi melesat keluar dari 5 jarinya secara bersamaan. Untaian pedang Qi ini tampaknya bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi sebenarnya, mereka tidak dibatasi oleh batasan ruang dan waktu. Mereka akan tiba tepat sebelum targetnya dalam sekejap mata, membuatnya hampir mustahil untuk menjaga mereka. Ini adalah level tertinggi dari ilmu pedang klan Zhang. Hahe, Suot Sein Xing dan Suot Sein Meng bertukar tatapan kaget satu sama lain. Bahkan bagi mereka, mereka harus bekerja sama erat satu sama lain sebelum mereka dapat mengeksekusi tingkat tertinggi ilmu pedang klan Zhang. Zhang Jiuxiao jelas tidak pernah mempelajari ilmu pedang klan Zhang sebelum ini, tapi dia benar-benar berhasil mencapai level seperti itu dalam 1 jam. Selanjutnya, itu adalah pedang Qi yang ditembakkan dari ujung jarinya dan bukan pedang. Manual mistik macam apa yang diberikan putra mereka kepada Zhang Jiuxiao? Meskipun mundurnya Tante Jiankui dengan cepat, dia masih tidak dapat berlari lebih cepat dari pedang Qi yang mengejarnya. Meskipun demikian, melalui naluri bertarungnya, dia masih mampu melakukan manuver pertahanan yang cerdik pada saat-saat terakhir. Akibatnya, pedang Qi hanya menggores pakaiannya. Giliranku sekarang. Tante Jiankui berpikir bahwa dia akan dapat mengalahkan lawannya dengan mudah dan memberikan kontribusi besar bagi 100 sekolah filsuf, tetapi dia hampir mengalami cedera parah hanya dalam pertemuan pertama. Mengetahui bahwa akan bodoh untuk terus meremehkan lawannya, ekspresinya berubah serius. Tanpa peringatan apapun, dia menyerang ke depan dengan kecepatan luar biasa untuk meluncurkan serangan balik. Melalui augmentasi seni temporalnya, kecepatan gerakannya sangat cepat. Mengesampingkan mata telanjang seseorang, tidak mungkin untuk melacak gerakannya bahkan melalui persepsi spiritual seseorang. Sebelum seseorang bahkan dapat memproses apa yang sedang terjadi, tinju yang membawa kekuatan luar biasa akan berada tepat di depan wajah seseorang. Tetapi meskipun serangan balik tiba-tiba dari Tante Jiankui, Zhang Jiuxiao tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebagai gantinya, dia menenun jari-jarinya di depannya dan menciptakan bola pelindung yang terbuat dari pedang Qi di sekelilingnya, sehingga berhasil bertahan melawan serangan Tante Jiankui. Pada titik ini, Tante Zhenxing tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan muram dan menghela nafas dengan menyedihkan. Sepertinya Jiankui akan kalah. Akan kalah. Lawannya mungkin tangguh, tapi bukankah Jiankui tetap bertahan? Namong Yuanfeng terkejut dengan ucapan Tante Zhenxing. Dalam pandangannya, kedua pemuda itu tampak sama-sama terampil satu sama lain. Faktanya, dalam menghadapi pukulan tanpa henti dari Tante Jiankui, Zhang Jiuxiao tampaknya telah dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan, tidak dapat melakukan serangan balik sama sekali. Jadi, mengapa Tante Zhenxing mengatakan bahwa Tante Jiankui akan kalah? Lawan Jiankui belum memanfaatkan kekuatan di garis keturunannya. Tante Zhenxing menunjukkan. Ini, mendengar kata-kata itu, Namong Yuanfeng melebarkan matanya sebelum terdiam. Tak perlu dikatakan bahwa mereka akan menyelidiki kemampuan unik klan Zhang sebelum datang untuk menantang mereka. Dalam penyelidikan mereka, mereka telah menemukan bahwa klan Zhang mampu menyalakan garis keturunan mereka untuk menghasilkan lonjakan sementara dalam kecepatan dan kekuatan mereka. Mempertimbangkan bagaimana Zhang Jiuxiao sudah mampu berdiri berhadapan dengan Tante Jiankui tanpa memicu garis keturunannya, jelas siapa pemenangnya begitu dia melakukannya. Lebih jauh lagi, meskipun kelihatannya dia telah dipaksa ke posisi bertahan, apakah kamu memperhatikan bahwa dia secara bertahap meningkat selama pertempuran? Awalnya, dia hampir tidak bisa bertahan melawan pukulan Jiankui sama sekali, tapi dia sudah bisa membalas 3 dari 10 pukulan sekarang, perlahan tapi pasti, dia membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Faktanya, sepertinya dia bahkan mungkin dengan sengaja bersikap lunak pada Jiankui hanya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki kendalinya dan meningkatkan pemahamannya tentang seni temporal. Tante Zhenxing berkata dengan senyum tak berdaya.
Sebanyak dia benci untuk mengakuinya, ini adalah kebenaran. Sebelumnya, ketika dia mendengar bahwa Namong Yuanfeng telah gagal dengan klan Luo, dia berpikir bahwa hal seperti ini benar-benar konyol terjadi. Tetapi setelah menyaksikan kehebatan yang diperintahkan oleh talenta muda klan Zhang, dia menyadari bahwa benua guru-guru telah menjadi kekuatan yang tangguh yang tidak bisa mereka remehkan lagi. 100 sekolah filsuf telah menjaga dunia dari dimensi yang terisolasi selama puluhan ribu tahun, tetap sama sekali tidak menyadari perkembangan dunia luar. Bahkan sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah menjadi seperti katak di dalam sumur. 1. Tanda seru. Mendengar ratapan Tantai Zhenxing, Namong Yuanfeng mengalihkan pandangannya ke duel sekali lagi. Memang, gerakan Zhang Jiuxiao menjadi semakin halus selama pertempuran. Segera, dia sudah bisa membalas 7 dari 10 pukulan. Pada titik ini, sangat jelas bahwa meja sedang berputar di Tantai Jiankui. Halo, dalam jeda sesaat antara serangan Tantai Jiankui, Zhang Jiuxiao maju selangkah dan mendorong pukulan kuat melalui pertahanan pihak lain. Jika pukulan itu benar-benar terhubung, pihak lain akan mengalami luka parah. Bingung, Tantai Jiankui buru-buru mundur saat dia berseru, "Saya mengaku kalah." Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu sama sekali. Namun, sudah jelas baginya bahwa lawannya telah tumbuh ke tingkat di luar kemampuannya untuk dihadapi. Dia tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Di sisi lain, mendengar penyerahan Tantai Jiankui, Zhang Jiuxiao menarik tinjunya dan menghentikan serangannya. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, dia diam-diam menatap kerumunan dari 100 sekolah filsuf, tampaknya menunggu dengan sabar untuk lawan berikutnya. "Guru, izinkan saya." Merasakan provokasi halus Zhang Jiuxiao, pemuda lain dari 100 sekolah filsuf melangkah maju. "Kekuatanmu hanya sedikit di atas Jiankui. Jika Jiankui tidak dapat mengalahkannya, Anda juga tidak akan memiliki banyak peluang," kata Tantai Zhenxing sambil menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kekuatan bertarung keempat muridnya tidak terlalu berbeda satu sama lain. Sementara pemuda yang baru saja melangkah maju memerintahkan pemahaman yang lebih tinggi tentang hukum temporal, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Zhang Jiuxiao saat ini. Bahkan jika mereka bertarung, ada sedikit keraguan bahwa duel akan berakhir dengan kekalahan muridnya. Menyadari hal yang sama juga, Namong Yuanfeng menyarankan, "Mengapa kamu tidak mencoba untuk menekan kultivasimu dan menantangnya?" Tantai Zhenxing merenung sejenak sebelum melirik Zhang Xuan. Melihat wajah tenang pemuda itu, dia menghela nafas panjang sebelum menggelengkan kepalanya. "Lupakan, sebuah kerugian adalah kerugian. Bahkan jika saya melangkah maju, saya ragu bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginan kita." Petik 2. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menganggap Zhang Jiuxiao sebagai ancaman baginya. Dia yakin bisa mengalahkan pemuda itu dengan mudah, tapi masalahnya adalah kekalahan Zhang Jiuxiao tidak berarti kekalahan klan Zhang. Kepala klan Zhang telah melakukan, menghafal melalui persepsi spiritual, pembacaan 1000 buku, dan bahkan meningkatkan pemahaman muridnya tentang hukum temporal ke tingkat yang melampaui murid-muridnya dalam waktu 1 jam. Seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu tidak mungkin lemah. Jika dia bergerak, kepala klan Zhang pasti akan bergerak juga. Pada akhirnya, hasilnya akan tetap sama. Dalam skenario terburuk, dia bahkan mungkin diberikan transportasi gratis melalui benua guru-guru, seperti yang terjadi pada Namong Yuanfeng di klan Luo. Karena kemungkinannya sama sekali tidak menguntungkannya, tidak perlu baginya untuk mempermalukan dirinya sendiri secara tidak perlu. Tanpa banyak ragu, Tantai Zhenxing mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kami akan mengaku kalah." Melihat bahwa pihak lain telah mengakui kekalahan tepat setelah satu pertempuran, Zhang Xuan menggenggam tinjunya kembali dan tersenyum. "Penatua, saya berterima kasih atas keringanan hukuman Anda terhadap murid saya." Dia sepenuhnya mengharapkan Zhang Jiuxiao untuk dapat mengalahkan Tantai Jiankui pada akhirnya, namun, dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan membuat pengakuan kekalahan yang begitu bermartabat. Bahkan Namong Yuanfeng telah berjuang cukup lama sebelum dipaksa untuk mengakui kekalahan. "Kerugian adalah kerugian, tidak ada keringanan hukuman di sini untuk dibicarakan," jawab Tantai Zhenxing. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, mengeluarkan batu tinta sage Ziyu kuno, dan melemparkannya. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah mengambil batu tinta, Zhang Xuan meraih cermin duniawi yang mengambang dan meliriknya sebelum melemparkannya ke Tantai Zhenxing. "Cerminmu." "Terima kasih." Tantai Zhenxing mengambil cermin sebelum pergi bersama yang lain. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dari pandangan. Bab 1634, Klan Luo tiba. Setelah terbang selama beberapa waktu, kerumunan yang berangkat dari 100 sekolah filsuf akhirnya terhenti.
Guru, saya merasa marah mengakui kekalahan kami begitu saja, seru salah satu pemuda itu. Sementara Zhang Jiuxiao mungkin membaik dengan cepat, seorang pemuda lain menambahkan dengan gigi terkatup, selama kita berusaha sekuat tenaga sejak awal, kita mungkin masih bisa mengalahkannya. Juga, kepala klan Zhang mungkin hanya ahli dalam memberikan pengetahuan. Jika kata-kata Sword Sensing benar, itu akan menjadi pertama kalinya kepala klan Zhang bersentuhan dengan warisan klan Zhang. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak mungkin pemahamannya tentang hukum temporal bisa melampaui kita dalam 1 jam. Petik 2. Mengingat bahwa mereka belum menyelesaikan misi yang dipercayakan oleh 100 sekolah filsuf kepada mereka, mereka pasti akan dihukum berat setelah mereka kembali. Melihat murid-muridnya marah karena kehilangan mereka, Tantai Zhenxing menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kamu mengatakan bahwa pemahaman kepala klan Zhang tentang hukum temporal ada di bawah milikmu. Betul sekali. Seorang pemuda mengangguk dengan tegas. Aku mungkin setuju denganmu beberapa saat yang lalu. Namun, lihat saja cermin temporal. Tanpa menjelaskan apa-apa, Tantai Zhenxing menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah cermin emas muncul di atas telapak tangannya. Apa yang terjadi dengan cermin? Kerumunan dengan cepat berkumpul di sekitar Tantai Zhenxing. Hanya dengan satu pandangan, mata mereka menyipit heran. Retakan panjang bisa dilihat di permukaan cermin, mengingatkan pada laserasi yang mencolok. Guru, apa yang terjadi? Siapa yang merusak cermin temporal? Tantai Jiankui bertanya dengan kaget. Cermin temporal adalah salah satu harta karun teratas dari klan mereka. Bahkan para ahli Grid Sage akan kesulitan mencoba merusaknya. Mengapa retakan sebesar itu tiba-tiba muncul di permukaannya? Itu disebabkan oleh pandangan sekilas dari kepala klan Zhang. Tantai Zhenxing berkata dengan tatapan mata yang dalam. Itu disebabkan oleh satu pandangan. Kerumunan mengerutkan kening tidak mengerti. Mengingat ketahanan cermin temporal, tidak akan ada penyok sedikit pun bahkan jika mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk itu. Kepala klan Zhang hanyalah seorang pembudidaya puncak Sein 9 dan, tetapi dia mampu menghasilkan retakan panjang pada cermin temporal hanya dengan meliriknya. Cermin temporal ditinggalkan oleh salah satu pendahulu kita sebagai cobaan bagi generasi selanjutnya. Itu tertanam dengan semua jenis formasi untuk menantang mereka yang kesadarannya telah menyelinap di dalamnya. Ini mungkin tampak seperti pandangan biasa dari kepala klan Zhang, tetapi sebenarnya, kesadarannya telah menyelinap ke cermin duniawi dan hancur, semua formasi di dalamnya. Tantai Zhenxing menjelaskan dengan muram. Kesadarannya menyelinap ke cermin temporal dan menghancurkan semua formasi di dalamnya. Kerumunan menyipitkan mata tidak percaya. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang hukum temporal, semakin cepat seseorang dapat melarikan diri dari cermin temporal. Namun, tidak hanya kepala klan Zhang yang melarikan diri dari cermin temporal, dia bahkan menghancurkan semua formasi di dalamnya, seberapa dalam pemahamannya tentang hukum temporal untuk melakukan sesuatu seperti itu. Kemungkinan besar, dia telah mencapai level intisari waktu. Tantai Zhenxing menjawab keraguan yang ada di benak semua orang. Sesaat, kerumunan itu terdiam. Intisari waktu dan intisari spasial berada pada urutan yang berbeda dengan intisari pedang dan sejenisnya. Bahkan orang bijak kuno akan menghadapi kesulitan besar untuk mencoba memahami kedua intisari itu, tetapi seorang pemuda Sein 9 dan benar-benar berhasil melakukannya. Sepertinya kepala klan Zhang memiliki bakat yang setara dengan Luo Tiannya dari klan Luo. Tidak akan mudah bagi 100 sekolah filsuf untuk mencapai tujuannya. Namong Yuan Feng menghela nafas dalam-dalam. Tidak heran Tantai Zhenxing pergi begitu tergesa-gesa. Mengingat alam kultivasi yang sama, hampir mustahil untuk mengalahkan seseorang yang telah memahami intisari waktu, bahkan jika dia adalah seorang kultivator alam sempit yang menekan kultivasinya. Meninggalkan memang keputusan paling bijaksana yang bisa mereka buat. Kalau tidak, yang akan mereka hadapi hanyalah penghinaan. Kita menang. Kami benar-benar mengalahkan para ahli dari 100 sekolah filsuf. Berbeda dengan udara suram yang berkeliaran di sekitar Tantai Zhenxing dan kelompok dari 100 sekolah filsuf, sorakan gembira bergema di seluruh klan Zhang. Ketika mereka mendengar bahwa para ahli dari 100 sekolah filsuf datang untuk menantang mereka berpikir bahwa martabat mereka akan diinjak-injak. Siapa yang mengira bahwa kepala klan mereka akan dapat mengusir mereka dengan begitu mudah? Ini adalah sesuatu yang mereka tidak berani bayangkan di masa lalu. Tapi apa yang mereka anggap tidak mungkin benar-benar terjadi tepat di depan mata mereka. Saya menang. Bahkan Zhang Jiuxiao hampir tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Untuk benar-benar berduel dan menang melawan keturunan filsuf, jika sudah setengah tahun yang lalu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bisa melakukan sesuatu seperti ini. Dalam benaknya,
dia tidak bisa tidak merasa sangat berterima kasih kepada gurunya sekali lagi. Gurunya lah yang telah membantunya memperoleh semua yang dia miliki saat ini. Saya ingin Anda mengolah dengan benar dua manual yang telah saya berikan kepada Anda selama beberapa hari ke depan. Cobalah yang terbaik untuk memahami intisari waktu sesegera mungkin. Juga, saya ingin Anda mengolah teknik kultivasi ini dengan tepat. Dengan ini, Anda harus dapat membuat terobosan segera dan meningkatkan kultivasi Anda secara signifikan. Zhang Xuan memandang Zhang Jiuxiao dengan tegas. Kamu adalah muridku yang terlemah saat ini, jadi kamu harus bekerja lebih keras untuk memajukan kultivasimu. Saya harap Anda akan dapat menjadi perisai yang kokoh bagi umat manusia di masa depan, sama seperti senior Anda. Ya guru, aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Zhang Jiuxiao mengepalkan tinjunya. Zhang Xuan mengangguk puas. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah orang suci pedang Xingmeng. Mengambil napas dalam-dalam, dia memanggil, "Ayah, Ibu." Yang benar adalah bahwa dia sudah mengakui mereka berdua sebagai orang tuanya, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa sangat sulit untuk memanggil mereka sebagai ayah dan ibu. Namun, dia merasa tidak pantas membiarkan hubungan mereka berlanjut seperti ini. Kemungkinan dia akan bekerja sama dengan orang suci pedang Xingmeng di masa depan untuk melindungi umat manusia dari iblis dunia lain, terutama karena mereka berdua masih memiliki pengaruh yang lebih besar di klan Zhang daripada dia. Itu tidak akan membuat hubungan mereka tetap canggung. Karena itu, dia mengumpulkan keberaniannya dan melakukannya. Orang suci pedang Xingmeng terkejut sesaat sebelum senyum tak tertahankan muncul di wajah mereka. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat dengan gelisah saat mereka memanggil, "Xuan Er." Mereka telah menantikan hari ini sejak reuni mereka. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan pada putra mereka, jadi mereka tidak berani memaksakan harapan mereka padanya. Mereka hanya bisa berharap bahwa hari itu akan tiba ketika anak mereka mengakui mereka atas kemauannya sendiri. Mereka tidak berpikir bahwa keinginan mereka akan menjadi kenyataan begitu cepat. Meskipun teknik kultivasi yang Anda latih adalah yang terbaik, tekanan yang Anda alami dalam 2 dekade terakhir telah menyebabkan beberapa penyumbatan di meridian Anda, mencegah Zenki Anda mengalir dengan lancar. Saya akan memberikan metode untuk menyelesaikan penyumbatan kepada Anda sehingga Anda dapat mencapai terobosan sesegera mungkin. Zhang Xuan berkata, orang tuanya mungkin ahli top dari benua guru-guru, tetapi di bawah refleksi dari Library of Heaven's Path, masih ada banyak kekurangan dengan teknik kultivasi dan kondisi fisik mereka. Kelemahan ini menjadi hambatan yang menghambat kemajuan kultivasi mereka. Jika mereka bisa menyelesaikan masalah ini, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai puncak Great Sage. Kamu akan memberi kami beberapa petunjuk. Mendengar kata-kata putra mereka, alis para orang suci pedang Xingmeng terangkat keheranan. Putra mereka hanya berada di puncak Sein 9 dan saat ini. Apakah dia benar-benar mampu menawarkan petunjuk kepada para pembudidaya Great Sage 3 dan seperti mereka? Ini bukan benar-benar petunjuk. Saya hanya menunjukkan beberapa kekurangan yang saya perhatikan dalam kultivasi Anda untuk mengatasi trauma yang Anda derita. Zhang Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Dia telah lama menyusun sebuah buku tentang mereka di Library of Heaven's Path, tetapi dia tidak punya waktu untuk memilah-milah kondisi mereka dan menawarkan beberapa petunjuk kepada mereka. Setelah mengatakan itu, Zhang Xuan mengeluarkan 2 buku kosong dan mulai menulis di atasnya. Segera, dia sudah mencatat kekurangan dan masalah yang mereka derita, serta solusi untuk menyelesaikannya. Ini, orang suci pedang Xingmeng mengambil buku-buku itu dan membolak-baliknya, dan tubuh mereka tersentak kaget. Tidak ada yang salah dengan apa yang ditunjukkan putra mereka. Itu memang masalah yang mereka hadapi. Zhang Xuan menoleh ke para tetua lainnya dan menginstruksikan, saya membutuhkan Anda semua untuk melakukan teknik pertempuran sehingga saya dapat menawarkan beberapa petunjuk untuk kultivasi Anda. Dengan perang melawan suku iblis dunia lain yang sudah dekat, sangat penting baginya untuk meningkatkan kekuatan bertarung klan Zhang sebanyak mungkin. Namun, sebelum para tetua bisa melakukan apapun, seorang penjaga tiba-tiba bergegas masuk dengan ekspresi cemas di wajahnya. Kepala klan, berita buruk. Klan Luo telah tiba di pintu masuk kota Draco Tiger. Setelah 3 hari penerbangan, kerumunan dari klan Luo akhirnya tiba. Bab 1635, menyempurnakan mayat Sage kuno. Mengetahui bahwa dia harus menghadapi klan Luo pada akhirnya, Zhang Xuan menginstruksikan, biarkan mereka masuk. Iya, penjaga itu mengangguk sebelum bergegas keluar. Klan Luo benar-benar kurang ajar. Apakah mereka tidak cukup mempermalukan diri mereka sendiri terakhir kali? Apakah mereka begitu putus asa untuk membodohi diri mereka sendiri?
Sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar bahwa mereka telah menemukan diri mereka sebagai kepala klan yang telah memahami intisari spasial siling. Kemungkinan besar, mereka di sini untuk membersihkan diri dari penghinaan yang mereka derita saat upacara pertunangan. Bersihkan diri dari penghinaan. Seberapa jauh arogansi mereka. Nama kepala klan mereka adalah Luo Tianya, kan? Hak apa yang dia miliki untuk bersaing dengan kepala klan kita? Petik 2. Dia hanya anggota keluarga sampingan yang berhasil memahami intisari spasial penyegelan hanya karena keberuntungan. Betapa sombongnya dia untuk berani menantang kepala klan kita. Kita harus memastikan untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Diskusi semacam itu bisa terdengar di sekitar ruangan. Mendengar bagaimana kerumunan dari klan Zhang menurunkan Luo Tianya untuk menopangnya, Zhang Xuan tiba-tiba merasa sangat lelah. Ketika mereka mengetahui bahwa kepala baru klan Luo sebenarnya adalah dia, apakah mereka akan pingsan karena kaget? Bagaimana dia harus menangani masalah ini untuk menyelesaikan konflik antara kedua klan untuk selamanya? Jika dia memberitahu klan Luo bahwa dia adalah Luo Tianya, klan Luo pasti akan berpikir bahwa dia mencoba mempermalukan mereka sekali lagi, terutama setelah apa yang terjadi pada upacara pertunangan. Di sisi lain, jika dia memberitahu klan Zhang bahwa dia adalah Luo Tianya, masalah tentang dia memiliki tingkat kemurnian garis keturunan klan Luo 9 akan meyakinkan mereka sebaliknya juga. Dalam skenario terburuk, mereka bahkan mungkin berpikir bahwa ayahnya telah ditipu. Sungguh situasi yang membuat frustrasi. Semua orang ingin menjadi luar biasa, tetapi mereka tidak mengerti kesengsaraan menjadi terlalu luar biasa. Semua yang menyertainya adalah frustrasi yang tak ada habisnya. Setelah merenung sejenak, Zhang Xuan masih tidak dapat menemukan solusi yang layak untuk mengeluarkannya dari kebingungannya saat ini, jadi dia hanya bisa menemukan alasan untuk memaafkan dirinya sendiri untuk saat ini. Aku akan menyerahkan kepada kalian semua untuk menjadi tuan rumah klan Luo untuk saat ini. Saya tiba-tiba mendapat pencerahan dan ingin berkultivasi sekarang. Selama dia dan Luo Tianya tidak ada, pasti hal-hal tidak akan terlalu jauh di antara kedua klan. Kehadirannya hanya akan memperumit masalah. Lanjutkan, serahkan klan Luo kepada kami, jawab Sword Sein Sing dengan anggukan. Alasan dibalik konflik antara klan Zhang dan klan Luo adalah penolakan pertunangan, dan penyebab utama dibalik itu adalah Zhang Xuan. Memang akan lebih baik bagi Zhang Xuan untuk menjauh dari pandangan klan Luo agar tidak memicu mereka, terutama ketika mereka jelas-jelas masih dalam kemarahan mereka. Setelah mempercayakan masalahnya kepada ayahnya, Zhang Xuan dengan cepat membawa Luo Ruoxin ke kediamannya. Dia mendudukkannya di kamar sebelah sebelum kembali ke kamar tidurnya. Dengan pikiran, dia memasuki Myriad Antiphnes. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang ruang, ia mampu memperluas dan memperkuat sarang semut segudang, membuatnya jauh lebih tangguh dan lebih besar dari sebelumnya. Seluruh ruang terlipat membentang beberapa ratus li dari satu ujung ke ujung lainnya, dan itu dipenuhi dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ukuran, itu sudah sebanding dengan kota besar. Zhang Xuan dengan cepat menemukan tempat kosong di Myriad Antiphnes dan duduk. Dengan pikiran, mayat besar jatuh ke tanah, menghancurkan ubin batu biru di bawahnya. Awan debu naik ke udara. Itu adalah mayat sage kuno iblis dunia lain yang telah dia bunuh kembali di Guild Pelihat Kota Harvest Valley. Sulit baginya untuk menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, tetapi mengeluarkannya jauh lebih mudah. Dia bisa melakukannya bahkan tanpa bantuan Dragon Bone Divine Spear. Dia telah menghabiskan 3 tetesan darah kongsi, halaman emasnya telah habis, dan Vicious saat ini dalam hibernasi. Ini berarti bahwa dia tidak memiliki sarana pelestarian kehidupan bersamanya saat ini, dan ini sangat berbahaya mengingat keadaan saat ini di benua guru-guru. Karena itu, sangat penting baginya untuk menempa humanoid logam tanpa jiwa sesegera mungkin. Haruskah saya melihat apakah saya bisa memasuki mayat terlebih dahulu? Zhang Xuan berpikir sambil mengeluarkan roh primordialnya dari tubuhnya. Meskipun sage kuno iblis dunia lain sudah mati, mayatnya masih memancarkan tekanan yang menghancurkan pada makhluk di sekitarnya. Bahkan dari kejauhan, rasanya seperti ada badai yang menerjangnya, menempatkan roh primordialnya di bawah tekanan sedemikian rupa sehingga hampir tampak seperti akan terkoyak. Kekuatan sage kuno memang tidak bisa diremehkan. Zhang Xuan berpikir dengan muram. Setelah meredam roh primordialnya di bawah tekanan yang dipancarkan oleh tombak surgawi tulang naga, itu sudah menjadi sangat tangguh. Bahkan pembudidaya grid sage akan merasa sulit untuk menimbulkan kerusakan pada roh primordialnya. Namun, dia sebenarnya mengalami kesulitan mendekati mayat belaka. Ini benar-benar tak terbayangkan. Zhang Xuan mencoba beberapa kali lagi,
tetapi dia terpaksa mundur sebelum dia bisa bersentuhan dengan mayat itu berkali-kali. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untuk menempa humanoid logam tanpa jiwa, roh primordialnya harus terlebih dahulu dapat memasuki mayat. Jika dia bahkan tidak bisa bersentuhan dengan mayat itu, bagaimana dia bisa memalsukannya? Sepertinya saya harus meningkatkan kultivasi jiwa saya sesegera mungkin. Jika saya bisa membuat terobosan ke Great Sage, saya mungkin bisa berhasil memasuki mayat. Zhang Xuan berpikir ketika dia mengembalikan roh primordialnya ke tubuhnya. Dia dengan cepat memilah hal-hal mendesak yang harus dia selesaikan dalam pikirannya. Pertama, saya harus menemukan teknik kultivasi yang ditinggalkan Kongsi untuk mendorong terobosan ke Great Sage. Kedua, saya harus mencoba menerima lebih banyak siswa, mendapatkan rasa terima kasih mereka, dan membentuk lebih banyak halaman emas. Ketiga, saya perlu mendorong terobosan dalam budidaya jiwa saya untuk menempa mayat ini. Sementara Zhang Xuan tahu bahwa kehebatan halaman emas itu hebat, dia tidak berpikir bahwa itu benar-benar mampu menghancurkan Sage kuno juga. Bagaimanapun, Sage kuno adalah simbol tak terkalahkan di hati semua pembudidaya. Kultivator yang belum mencapai tingkat yang setara dapat dihancurkan oleh satu pemikiran dari mereka, sehingga mereka yang belum mencapai Sage kuno tidak akan pernah bermimpi untuk menentang Sage kuno. Tapi dia benar-benar berhasil membunuh seorang Sage kuno dengan mudah, menggunakan halaman emas. Tidak akan ada metode pelestarian kehidupan yang lebih baik dari itu, jadi dia benar-benar harus berusaha mendapatkan halaman emas sebanyak mungkin. Yang pertama dan yang kedua agak sulit untuk dilakukan saat ini, tetapi untuk yang ketiga, saya pikir saya mungkin bisa melakukannya. Dia tidak terlalu yakin tentang keadaan di paviliun guru-guru saat ini, jadi akan sangat berbahaya baginya untuk pergi ke sana, terutama karena dia telah kehilangan kartu asnya. Jika mereka yang berkolusi dengan suku iblis dunia lain menyabotnya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sana. Jadi, dia tidak terlalu tertarik untuk menuju ke sana saat ini. Adapun yang kedua, sekuat halaman emas, masalahnya adalah bahwa pembentukan halaman emas adalah proses yang sangat spontan. Dia sebelumnya menyimpulkan bahwa pembentukannya dipicu oleh rasa terima kasih murid-muridnya, tetapi itu tampaknya tidak terjadi secara pasti setiap saat. Mungkin karena rasa terima kasih mereka atau mungkin beberapa faktor lain, tetapi bagaimanapun juga, tidak aman baginya untuk mengandalkan itu. Jadi, setelah beberapa perenungan, sepertinya hanya yang ketiga yang berada dalam kendalinya saat ini. Setelah mengklarifikasi pemikiran seperti itu, Zhang Xuan melompat keluar dari Myriad Antif Nest dan meninggalkan kediamannya. Dia menemukan salah satu tetua klan Zhang dan menginstruksikan, "Bawa aku ke perpustakaan." Sebagai kepala klan, tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia memiliki wewenang untuk memasuki perpustakaan klan Zhang dengan bebas. Dia tidak perlu mengintip seperti yang dia lakukan sebelumnya. 4 jam kemudian, Zhang Xuan berjalan keluar dari perpustakaan dengan kepala tertunduk kecewa. Meskipun klan Zhang adalah klan Sage nomor 1 di benua guru-guru, itu tidak memiliki terlalu banyak buku lanjutan yang berkaitan dengan jiwa. Sementara dia berhasil mengumpulkan beberapa buku baru, dia masih tidak dapat menyempurnakan seni surgawi Jalan Sage 1 dan Surga yang Agung. Dengan kata lain, dia belum bisa mengolahnya. Mendesah dalam-dalam, dia menoleh ke penatua yang membawanya dan bertanya, "Bagaimana dengan klan Luo?" Melapor ke kepala klan Luo mengatakan bahwa mereka datang untuk menantangmu berduel, tetapi kebetulan kepala klan mereka, Luo Tianya yang baru dilantik, memiliki beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa melakukannya untuk datang bersama mereka, jadi kami telah menempatkan mereka di akomodasi tamu untuk saat ini. Jawab yang lebih tua. Itu bagus. Melihat situasinya tidak meledak, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dia merenung sejenak sebelum bertanya sekali lagi, apakah ada pekerjaan atau kekuatan yang berspesialisasi dalam jiwa di sekitar klan Zhang? Pekerjaan atau kekuatan yang berspesialisasi dalam jiwa. Penatua berpikir dalam-dalam sejenak sebelum menjawab. Markas besar persekutuan Terpsichorean terletak di kota Terpsichorean, kira-kira 40.000 li jauhnya dari klan Zhang. Karena sifat pekerjaan mereka cukup mahir dalam topik jiwa. Namun, jika kita berbicara tentang kekuatan yang memerintahkan pemahaman jiwa yang paling dalam, itu pasti akan menjadi klan Jiang dari 3 klan utama. Pendahulu mereka memahami intisari jiwa, dan markas mereka terletak setengah hari perjalanan dari klan Zhang kami. Bab 1636, apakah klan Jiang mengkhianati umat manusia juga? Klan Jiang. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum menamparkan dahinya sebagai realisasi. Kenapa dia tidak memikirkan itu sebelumnya? Dari 3 klan premier, klan Zhang mahir dalam seni temporal,
Klan Luo berpengalaman dalam seni spasial, dan klan Jiang berspesialisasi dalam seni jiwa. Ketika Oracle Jiwa diberantas dari benua guru-guru saat itu, warisan kultivasi jiwa hampir lenyap sepenuhnya. Itu adalah pendiri klan Jiang yang berdiri pada saat itu dan menyadarkan kultivasi jiwa di benua guru-guru. Dengan pemahamannya tentang intisari jiwa, ia menciptakan seni jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi salah satu ahli terkuat di zamannya. Omong-omong, dia juga tidak sepenuhnya tidak mengenal klan Jiang. Dia telah bertemu dengan kepala klan Jiang, Jiang Fangyu, selama upacara pertunangan dengan klan Luo. Dia juga telah melewati pukulan dengan keajaiban atas klan Jiang, Jiang Feifei, selama percobaan desainer surgawi sambil menantang menara guru-guru kembali di Sanctum of Sages juga. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa klan Jiang akan berada hanya setengah hari perjalanan dari klan Zhang. Kepala klan, apakah kamu berniat untuk mengambil teknik yang berhubungan dengan jiwa? Tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah meningkatkan kultivasi saya terlalu cepat dalam beberapa hari terakhir, dan itu telah mengakibatkan ketidakstabilan dalam roh primordial saya. Saya berpikir untuk mempelajari beberapa teknik kultivasi jiwa untuk memperkuat jiwa saya sebelum mendorong ke alam yang lebih tinggi. Zhang Xuan menjawab. Mendengar kata-kata itu, tetua mengangguk setuju. Masalah seperti itu memang terjadi jika seseorang memajukan kultivasinya terlalu cepat. Pertama kali kepala klan mereka datang ke klan Zhang, dia hanya berada di alam Sein 7 dan Phantasmal Space. Namun, dalam rentang waktu yang singkat, dia telah mencapai puncak Sein 9 dan, itu pasti kecepatan yang sangat berbahaya. Tentu saja, masalah dari memajukan kultivasinya begitu cepat mungkin tidak terlalu terlihat saat ini, tetapi mencoba membangun di atas fondasi yang tidak stabil pasti akan menyebabkan banyak masalah baginya di masa depan. Mempelajari niat kepala klan, tetua itu berkomentar, klan Zhang kami tidak benar-benar memiliki hubungan dekat dengan klan Jiang. Namun, sebagai sesama klan premier, saya tidak berpikir klan Jiang akan menolak permintaan Anda selama buku yang Anda butuhkan tidak melanggar privasi warisan mereka. Mendengar kata-kata itu, mata Zhang Xuan berbinar menyadari. Memang, dia bukan lagi siapa-siapa dia. Seni jiwa mungkin merupakan rahasia yang paling dijaga ketat dari klan Jiang, tetapi sebagai kepala klan Zhang, kepala Sanctum of Sages, dan senior Yang Xi, jika dia meminta untuk menelusuri seni jiwa yang lebih dangkal, manual dalam koleksi mereka, tidak mungkin mereka akan menolak permintaannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada tetua, dia memberitahu Luo Ruoxin bahwa dia akan keluar sejenak sebelum mencabut tombak surgawi tulang naganya untuk merobek celah dimensi dan menghadang. Dia telah mendapatkan lokasi yang tepat dari klan Jiang dari tetua yang dia ajak bicara sebelumnya. Melayang dengan kecepatan yang luar biasa, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di pinggiran kota. Mirip dengan klan Zhang, kota ini terbentang lebih dari banyak musatu, membanggakan skala yang lebih besar dari aliansi kekaisaran. Klan Jiang, salah satu dari 3 klan utama, raksasa di benua guru-guru. Zhang Xuan memindai kota dan dengan cepat memperhatikan banyak formasi pertahanan yang didirikan di sekitar tempat itu. Dia tidak bisa tidak memuji, sepertinya setiap orang dari klan premier memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Dia pernah ke klan Luo dan klan Zhang, dan mereka memiliki semua jenis formasi yang bahkan akan menempatkan para pembudidaya sage agung dalam posisi yang buruk jika mereka menyerang secara sembarangan. Hal itu juga terjadi pada klan Jiang. Namun, kebetulan formasi itu sama sekali tidak mengancamnya. Melalui Library of Heaven's Path, yang bisa dia lihat hanyalah kekurangan besar setelah kekurangan besar. Setelah melihat sekeliling sejenak, dia baru saja akan menyerahkan gulungan namanya kepada penjaga yang ditempatkan di pintu masuk klan Jiang agar mereka melaporkan kedatangannya ketika dia tiba-tiba menyipitkan matanya karena khawatir. Dia buru-buru berlari ke semak terdekat untuk bersembunyi. Melalui semak-semak yang rimbun, dia melihat ke langit di atas dan melihat sesosok muncul di ruang udara di atas klan Jiang. Setelah itu, kepala klan Jiang, Jiang Fangyu, secara pribadi bergegas untuk menyambutnya, dan mereka berdua turun ke tanah bersama. Kenapa dia ada di sini? Apakah ini berarti bahwa klan Jiang berkolusi dengan iblis dunia lain juga? Zhang Xuan berpikir dengan marah. Sosok yang baru saja muncul tidak lain adalah pemuda terpelajar yang dia temui di Gunung White Creek dan Guild Pelihat Kota Harvest Valley. Mengapa pemuda ilmiah muncul di sini? Fakta bahwa dia secara pribadi disambut oleh kepala klan Jiang menunjukkan hubungan yang aneh antara mereka berdua. Biarkan aku melihat. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan mengamati sekelilingnya dengan Eye of Insight sebelum menuju ke depan. Dia mungkin tidak memiliki terlalu banyak kartu truf saat ini, jika dia melibatkan pemuda terpelajar dalam kondisinya saat ini,
itu pasti akan berakhir dengan kekalahannya. Namun, dia masih percaya diri dengan kemampuannya untuk menyembunyikan kehadirannya. Selain itu, setelah memahami intisari spasial penyegelan dan intisari waktu percepatan, dia yakin bahwa dia setidaknya bisa melarikan diri bahkan jika dia bukan tandingan mereka. Halo, riak spasial yang tak terhitung jumlahnya menyebar di ruang di depan Zhang Xuan saat dia berjalan dengan berani melalui gerbang utama klan Jiang. Ada banyak penjaga yang ditempatkan di depan pintu klan Jiang, dan kultivasi mereka berkisar dari Sein 3 dan hingga Sein 4 dan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan Zhang Xuan, seolah-olah dia bahkan tidak ada. Ini adalah manipulasi terampil lainnya dari hukum tata ruang. Dengan menyegel area di sekitarnya dan mencegah energi apapun masuk atau keluar dari area ini, dia akan mampu mencegah bahkan cahaya untuk mengungkapkan kehadirannya. Selama kultivasi seseorang berada di bawahnya, mustahil bagi seseorang untuk memperhatikan kehadirannya. Setelah berjalan melalui beberapa koridor, dia akhirnya berhenti di depan aula yang megah. Tepat di depan adalah area tempat Jiang Fangyu dan pemuda terpelajar itu mendarat. Sedalam pemahamannya tentang hukum tata ruang, dia tidak berani terlalu dekat. Karena itu, dia menemukan lokasi untuk menyembunyikan sosoknya sebelum melihat ke aula. Di dalam, dia melihat kedua pria itu berdiri berhadapan satu sama lain, sepertinya sedang mendiskusikan beberapa hal penting. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan memusatkan perhatiannya ke aula. Segera, dia mulai mendengar potongan percakapan mereka. Berita yang kamu punya, saya mengerti. Pemuda terpelajar itu mengangguk dan berkata, saya akan menyerahkan pengaturannya kepada Anda. Tidak ada yang salah. Jika kita berhasil untuk ini, itu akan membawa hari baru bagi kita. Mimpi yang telah kita simpan selama bertahun-tahun akhirnya akan terwujud. Ya, saya mengerti. Jiang Fangyu mengangguk dengan tergesa-gesa. Bagus kalau kamu mengerti. Anda harus mengambil tindakan pencegahan juga. Pergolakan akan segera terjadi, dan perang besar tidak dapat dihindari. Anda harus mempersiapkan diri untuk bergerak kapan saja. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pemuda terpelajar itu menggelengkan kepalanya dengan muram. Dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan sekitarnya. Bahkan saat pemuda terpelajar itu pergi, Zhang Xuan masih tidak berani bergerak sembarangan. Dia mengekang auranya sekencang mungkin sambil melipat ruang di sekelilingnya dengan kuat, tidak berani membiarkan kelonggaran apapun yang mungkin bisa mengkhianati kehadirannya. Saat dia pergi, pemuda terpelajar itu melirik ke bawah sejenak, tetapi sepertinya itu hanya pandangan yang menyapu. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menghilang dari pandangan, menghilang ke arah lain. Hai, menyaksikan kepergian pemuda terpelajar itu, Jiang Fangyu menghela nafas dalam-dalam. Dengan tatapan rumit di matanya, dia berjalan keluar dari aula. Zhang Xuan memperkirakan bahwa pihak lain mungkin akan membuat pengaturan apapun yang telah dia setujui dengan pemuda terpelajar itu. Klan Jiang berkolusi dengan sekelompok itu juga. Apakah mereka juga mengkhianati umat manusia? Menyaksikan Jiang Fangyu berjalan pergi, kerutan di dahi Zhang Xuan mengerut semakin erat. Klan Jiang adalah salah satu dari 3 klan utama. Sementara kedudukan mereka berada di bawah klan Zhang dan klan Luo, mereka masih sangat dihormati di benua guru-guru, dan barisan mereka dipenuhi dengan banyak guru besar. Mengapa mereka mengkhianati umat manusia dan berkolusi dengan sekelompok itu juga? Dia telah bertemu dengan pemuda terpelajar itu 2 kali sejauh ini. Sementara dia tidak dapat melihat melalui penampilan asli pihak lain, fakta bahwa pihak lain memiliki hubungan dekat dengan iblis dunia lain adalah petunjuk langsung pada identitas aslinya. Bahkan jika pihak lain bukanlah iblis dunia lain, fakta bahwa dia bersekongkol dengan mereka berarti dia adalah pengkhianat umat manusia. Dan bagi kepala klan Jiang untuk melakukan diskusi rahasia dengan pihak lain pada saat ini, sangat sulit bagi Zhang Xuan untuk tidak mencurigai apapun. Ini akan membawa hari baru bagi kita, perang besar tidak akan terhindarkan, apa yang sebenarnya mereka lakukan. Apakah mereka bersekongkol melawan paviliun guru-guru, atau mungkin, seluruh benua? Zhang Xuan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia masih tidak dapat mengetahui apa rencana mereka, tetapi fakta bahwa mereka telah mencuri tubuh bagian atas Vicious dan membawa beberapa sage kuno iblis dunia lain ke benua guru-guru menunjukkan bahwa mereka memiliki ambisi besar dalam pikiran. Jika sesuatu terjadi pada benua guru-guru, semua yang dia pedulikan akan dalam bahaya. Baik itu klan Zhang, klan Luo, fraksi Xuan-Xuan, Akademi Guru-Guru Hong Yuan, begitu sarangnya dihancurkan, tidak akan ada telur di dalam sarang yang bisa tetap aman. Konspirasi antara klan Jiang dan suku iblis dunia lain dapat memberikan kemunduran besar bagi umat manusia. Karena dia telah memperhatikannya sebelumnya, dia harus menghentikannya dengan cara apapun.
Saya harus mendiskusikan masalah ini dengan orang tua saya untuk memutuskan tindakan yang sesuai untuk menangani klan Jiang. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan muram. Jika mereka tidak bisa membasmi pengaruh klan Jiang dalam satu gerakan, mereka akan bersembunyi dengan cepat. Dengan pengaruh besar yang dimiliki klan Jiang di seluruh benua guru-guru, sabotase konstan mereka dari bayang-bayang pasti akan menjadi kemunduran besar bagi umat manusia jika perang dengan suku iblis dunia lain pecah. Bagaimanapun, karena klan Jiang telah mengkhianati umat manusia, tidak perlu bagi saya untuk berdiri pada upacara dengan mereka, biarkan saya pergi ke perpustakaan mereka untuk mengumpulkan buku-buku mereka dulu. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan dengan cepat memindai area di sekitarnya sebelum berangkat ke arah tertentu.